Baik, Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan berkatnya, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di virtual ini. Ibu Bapak sekalian, hari ini kita sudah memasuki rukul sesi 2 untuk mengikuti sesi boleh yang menyala mikrofonnya boleh di. Oke, makasih. Baik, Ibu Bapak sekalian, hari ini kita akan mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi yang telah kita lakukan di rukul sesi 1 pada Jumat lalu. Tentu Ibu Bapak sudah memetakan, mengidentifikasi aset-aset yang ada di lingkungannya berdasarkan kedekatan wilayah dengan CGP lainnya. Jadi nanti Ibu Bapak akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan, sehingga nanti teman-teman bisa saling mengelaborasi, mengeksplorasi aset-aset yang dipunyai, lalu kemudian mungkin saja bisa berbagi inspirasi atau praktik baik di dalam pemetaan aset-aset yang ada di dalamnya. Nah, untuk identitas modul kita hari ini masih pada paket modul 3, yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Kenapa penting paket ini ya Ibu Bapak? Karena memang beberapa sering saya katakan bahwa kita memang disiapkan untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Mengapa harus kita memulai dari diri kita? Menjadi seorang pemimpin tentunya punya kebijakan. Para pemimpin inilah yang menjadi penentu kebijakan di sekolah. Sehingga ketika nanti membuat keputusan, tentu keputusan-keputusan yang dilakukan telah mempertimbangkan beberapa hal. Dan salah satu yang dipertimbangkan adalah dengan mengelola sumber daya atau aset-aset yang dipunyai. Nah, adapun jumlah jam pembelajaran kita hari ini adalah 3 jam pembelajaran yang akan kita mulai tadi ya pada pukul 15.00 dan insya Allah kita akan berakhir pada pukul 17:15. Nah, agendanya pembukaan, lalu kemudian kita akan masuk pada aktivitas pokok yaitu presentasi, lalu kemudian kita akan melakukan refleksi dan terakhir penutup. Nah, ini gambaran skenarionya. Nanti pembukaan 10 menit, aktivitas presentasi sebanyak 110 menit, lalu nanti akan ada penguatan dan refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, untuk pembukaan, untuk mengawali kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, sehingga segala sesuatu yang kita impikan, segala sesuatu yang kita harapkan itu bisa mendapat berkah dan ridho dari Sang Pencipta. Kepada Bapak Adil, kita mohon agar kiranya bisa memandu doa kita pada siang hari ini. Silakan Ketua Kelas, Pak Adil, untuk memulai. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon ampun seraya berdoa dengan khusyuk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan segala kebesaran-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan Rukul Modul 3.2 sesi 2 ini. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu yang selalu menyertai kegiatan rukul ini. Ya Allah, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesai kegiatan ini nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang hari ini. Baik Ibu Bapak sekalian, kita akan melanjutkan ice breaking ya untuk mengantar kita supaya semangat, supaya ceria dan bahagia dalam mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, ice breaking kita adalah tour virtual. Jadi nanti Ibu Bapak silakan mengganti layarnya dengan layar asli.
Kita akan tur ini keliling daerah. Ini walaupun semuanya di Sopeng ya, tapi kita akan keliling ke rumahnya teman kita dengan cara tur virtual. Jadi setiap orang nanti yang akan saya sebutkan namanya silakan menyalakan, membuka kameranya, mungkin bisa berkeliling, diputar kameranya, lalu menceritakan sedikit terkait dengan situasi yang ada di sana. Sambil menceritakan, jadi ala-ala bikin vlog seperti itu. Jadi nanti Ibu Bapak buka kameranya, lalu diputar keliling kiri kanan belakang, lalu ceritakan seperti apa sih situasi di sana, di rumahnya masing-masing. Oke, sudah bisa kita mulai? Jadi nanti layarnya tolong hilangkan ya, layar backgroundnya dihilangkan dulu untuk sementara. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari ketua kelasnya. Nanti ketua kelas menunjuk ya, dan saling menunjuk. Kita tur pertama kali teman-teman, kita tur ke rumahnya Pak Adil. Oke, Pak Adil. Iya Bu, makasih. Tunggu dulu. Acaranya itu. Ya, jadi saya berdiri ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melakukan kegiatan vlog hari ini tentang bagaimana situasi tempat saya rukol. Ya, jadi mohon teman-teman diperhatikan. Tadi saya sekarang berada di dalam ruangan kelas saya. Ya, mumpung berantakan karena habis dipakai praktik tadi oleh teman-teman yang mengikuti PPG ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ada juga anak-anak sedang bermain di luar. Nah, jadi seperti itulah situasi dari tempat saya rukol ini. Terima kasih Bu, sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Adil. Silakan Pak Adil menunjuk kita tur kemana lagi nih Pak Adil? Jadi yang dekat-dekat saja dari saya, Ibu Fitriani. Oke, Bu Fitri. Diganti backgroundnya untuk sementara Bu. Terima kasih. Bagaimana caranya dikasih hilang itu backgroundnya? Tidak tahu Ibu. Ada titik 3. Ada titik 3 di situ di bagian bawah kan, tengah. Remove this style dengan apply. Kita pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia di sana? Bahasa Inggris Bu, remove this style. Apply visual effect. Coba lalu Ibu hilangkan saja anunya. Hilangkan saja backgroundnya. Apply visual effect, Bu. Effect, iya. Gimana? Udah bisa ya? Nggak bisa Bu. Di layar Anuta Bu, di layar ada titik 3. Iya. Kemudian ada naik di situ efek. Ada terapkan efek visual atau itu yang diklik. Yang kayak ada bintang-bintang di situ dengan foto. Baru nonaktifkan. Kalau bahasa Indonesia itu deh. Apa lagi? Bahasa Inggris kan Bu. Bahasa Inggris ya. Oke, Mi. Okay. Kecak-kecak Kecak saja. Iya. Silakan kita tur ya, durasi 1 menit per orang ya. Silakan. Di sini di sekeliling saya lagi cuma ada kursi kosong. Jadi di sini saya cuma sendirian di ruangan ini. Kemudian di luar ada tadi teriakan anak-anak sedang main panggil saya karena kemudian ini di samping saya juga saya sekarang berada di ruang tamu dengan teman sendirian. Itu Bu. Terima kasih. Oke, Bu Fitri. Jadi ini saya berasa ada di rumahnya Bu Fitri sekarang. Oke, makasih Bu Fitri. Selanjutnya Bu Fitri, kita tur kemana Bu Fitri? Ke Ibu Haji Armida. Ada kue mungkin di sini ya. Oke, silakan Bu Haji.
Baik, kalau saya ada di dalam kamar karena kebetulan saya takut gangguan dari bocil-bocil, jadi saya berada di dalam kamar. Saya berada di dalam kamar dan ditemani oleh 2 kipas. Wow, panas sekali berarti ya. Dan berantakan kamarnya. Itulah Bu kondisi di kamar. Oke, Bu, semangat ya. Ini 2 kipas berarti panas pasti semata di sana. Iya, karena takut diganggu sama bocil-bocil, jadi kita bersembunyi di kamar. Bersembunyi dulu untuk sementara. Oke, Bu. Iya, kasih. Iya, sama-sama Bu Jarmida. Silakan dilanjut. Ibu Suryani. Oke, kita ke rumahnya Bu Suryani. Ini dekat-dekat Lebaran ini kita ini mau Lebaran siaran ini. Baik, terima kasih Bu Aji. Nah, kalau saya berada di ruang tamu, di sini ada kamar, kemudian ada lemari, tempat buku, di sana ada foto keluarga, terus di sini ada meja, tapi mohon maaf agak berantakan. Terus ada teh. Selanjutnya di sana ada kursi, terus ada boneka. Di luar di sana agak terik Bu, suasananya agak terik. Begitulah Bu kondisi di ruang tamu rumah saya. Oke, berarti memang panas ya di Bu Sopeng ya? Panas Bu. Panas sekali. Oke, Bu Suryani. Terima kasih Bu Suryani. Selanjutnya Bu Suryani tunjuk ke rumahnya siapa lagi kita Ibu? Bu Asira Bu. Bu Asira. Silakan Bu Asira. Terima kasih. Sama juga dengan Ibu Suryani, saya juga berada di ruang tamu Bu. Ini karena di dalam panas, jadi saya berada pas di depan pintu. Ya, supaya anginnya bisa masuk. Karena lebih segar kalau angin yang bertiup daripada kipas angin. Ini suasana dalam rumah, ya, rumah saya. Ya, ini Bu saja, ya. Tidak ada bocil-bocil, lagi sunyi. Iya Bu, lagi pergi bermain. Ya, itu saja Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Asira. Kita lanjut ke rumahnya siapa Bu Asira? Keluarganya Ibu Sahriani. Oke, Bu Sahriani sudah siap papenya itu. Iya. Oke, silakan Bu Sahriani. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi sekarang saya berada di ruang tamu. Jadi kalau saya ingin melakukan rukol itu atau kegiatan seperti ini, saya selalu di ruang tamu. Jadi ruang tamunya warna hijau karena saya suka warna hijau. Jadi ini ruang tamu saya, kemudian pintu saya buka supaya anginnya itu bisa masuk. Kemudian di sini ada kursi, ada ruang salat di situ. Kemudian ada kamar. Jadi disinilah saya sering melakukan rukol Bu. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Makasih banyak Bu Sahriani. Kita tunggu ini nanti kalau Lebaran kita bagus tur ya, tur sama-sama. Oke, teman-teman selanjutnya Bu Sahriani. Siapa lagi Bu Sahriani? Ibu Erwana. Ya, Ibu Erwana. Silakan Bu Erwana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya berada di dalam ruang komputer. Karena kebetulan hari ini baru masuk ke sini ruko sejak ruko Bu, karena kebetulan kantornya sedang tertutup, baru tidak sempat tadi ambil kunci. Keadaannya seperti ini. Itu di belakang saya ada lemari Chromebook untuk karena saya berada di dalam ruang komputer. Ini tempat anak-anak untuk ANBK persiapannya, dan
saya duduk pas di depan pintu karena kebetulan cuaca hari ini panas, jadi bisa masuk angin segar. Sekalian juga pakai kipas angin. Nah, suasana di sekolah saya, Bu, ini sangat luas. Lapangannya begitu sangat luas. Di sana ada kelas hampir 1 hektar. Nah, tempat saya biasanya ruko di sana, di kantor yang tertutup. Kebetulan tidak ada kuncinya. Ya, terima kasih, Bu. Begitulah suasana di sekolah saya. Kebetulan rumah tinggal di depan sekolah, jadi dekat-dekat ke sini. Pantas enggak takut sendirian Bu Erwana? Tidak, saya juga Bu tinggal di perumahan, rumah juga di depan sekolah. Okay. Oke Bu, pantas ya tidak takut sendirian di sekolah. Oke, makasih Bu Erwana. Ini kita berasa ada di sekolahnya Bu Erwana. Baik Bu Erwana, silakan dilanjutkan, kita taruh kemana lagi Bu? Masih mute suaranya Bu? Mute. Ibu Ekawati. Oke, Bu Eka, kita berselancar ke rumah Ibu Eka. Oke, baik. Saya nonaktifkan dulu nih. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berada di ruang komputer di sekolah. Di sekeliling saya ini ada mejanya operator. Nah di sana, nah ini ada beberapa komputer. Dan saya masih ditemani sama teman yang belum pulang. Dan suasana di luar sekolah saya sudah sepi. Nah, ini sekolah saya sudah tidak ada lagi orang, kecuali saya berdua dan sebentar lagi akan sendiri. Ya, jadi begitu suasana di sini, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman enggak takut semua ya di sekolah tinggal sampai 5:30. Bahkan kadang kalau sampai maghrib, Masya Allah, luar biasa ya. Pejuang pendidikan. Oke, terima kasih Beka. Kita kemana lagi Beka? Yang belum. Siapa lagi yang belum? Bu Selvi? Ya, Bu Selvi, silakan. Ya. Saya hapus dulu background-nya. Ya. Jadi, baik, terima kasih. Jadi, sekarang saya ada di ruang tamu sama seperti teman-teman yang lain. Di sini saya berada di ruang tamu, di sela-sela kursi. Di sini adalah tempat saya setiap harinya Zoom. Keadaan rumah saya sepi, tidak ada orang. Saya sendiri di rumah hari ini. Kebetulan orang tua saya ke Kendari karena kakek saya sedang sakit, jadi sudah 1 minggu di sana. Jadi di rumah saya sendiri saat ini. Mungkin itu dari saya. Oke, makasih Bu Selvi. Jadi ketinggian ya, sepian, berarti sendiri di rumah. Oke Bu Selvi, terakhir masih ada 2 orang kayaknya yang belum selesai Bu Selvi. Kita kemana? Bu Uli, Bu. Ya, Bu Uli, silakan Bu Uli. Ya, saya kalau Zoom saya di kamar. Ini pas dekat jendela. Di sini di belakang ada setrikaan yang menumpuk. Sama di luar ruang tamu. Di atas meja ada printer sama kipas. Sudah begitu saja.
Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang Masih ada kan yang belum? Masih ada ya? Siapa lagi yang belum? Sudah semua Siapa ini ya? Sudah semua, Bu? Sudah semua. Oke, baik teman-teman sekalian, kita tadi sudah tur ya. Semoga tadi matanya bisa refresh kembali, bisa segar kembali dengan melihat situasi atau suasana yang ada di tempat rukol teman-teman kita semuanya. Jadi besok-besok ketika ibu bapak melintas, tidak sengaja melintas di sana, lalu kemudian mengingat-ingat, sepertinya saya pernah melihat tempat ini. Jadi bisa mampirlah sekalian tur alami atau tur nyata. Oke, ibu bapak, sebelum kita beralih ke slide berikutnya, mungkin ada yang bisa mengaitkan terkait dengan ice breaking kita dengan materi pada modul ini. Oke, ada yang silakan raise hand bagi yang ingin mencoba mengaitkan apa ya kira-kira hubungan antara materi kita terkait dengan pengelolaan aset dengan tur virtual pada kesempatan hari ini. Oke, Bu Armida, silakan Bu Ardi. Mewakili teman-teman ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba mengaitkan materi kita dengan diskusi kita pada siang hari ini. Ya, tadi dengan melihat virtual background teman-teman, serasa kita bahwa berada di tempat itu, merasa bahwa kita berada di tempat itu. Artinya di sini kita memanfaatkan dimanapun situasi kita berada, baik itu di dalam kamar, di sekolah atau di ruang tamu, itu kita manfaatkan agar kita bisa dengan nyaman bisa mengikuti diskusi kita pada hari ini, rukol kita pada hari ini. Jadi kita memanfaatkan suasana, walaupun itu suasananya mungkin panas, sumber daya alamnya panas, sejuk, kita memanfaatkannya dengan baik sehingga nanti kita bisa berdiskusi dengan bisa mengeluarkan pendapat-pendapat kita, bisa sharing dengan baik. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Armida. Ini baik sekali ya telah mengaitkan antara ice breaking kita dengan kegiatan kita khususnya pada pengelolaan aset. Jadi memang ya kalau kita melihat aset-aset teman-teman, jadi tadi sempat disinggung ya, teman-teman sekalian tadi sempat menyinggung bahwa memilih tempat ini sebagai tempat rukol karena menganggap ini adalah tempat ternyaman. Itu artinya teman-teman sudah melakukan pengelolaan aset. Teman-teman ini menggali potensi-potensi yang ada di sana, tidak lagi berbasis kekurangan. Kan terkadang kita selalu menganggap, aduh panas sekali. Wah, bagaimana caranya ya saya bisa zoom panas sekali dengan cuaca seperti ini. Tapi teman-teman ternyata sudah mampu menelisik aset-aset atau tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat Zoom ternyaman sehingga teman-teman bisa mengikuti kelas kita dengan gembira, dengan bahagia. Dan semoga juga tadi dengan melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman kita di ruangannya masing-masing, tempat Zoom-nya masing-masing, itu juga bisa memompa perasaan segar dan nyaman kita bisa melihat situasi yang berbeda ya, sehingga kita bisa segar atau semangat mengikuti virtual ini. Oke, Ibu Bapak sekalian, semoga dengan ice breaking tadi itu bisa memantik kita untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita untuk rukol sesi 2 ini adalah calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil pemetaan atau identifikasi aset di daerahnya untuk sekolah. Jadi nanti ini dikaitkan ya antara aset-aset yang ada di lingkungannya dengan di sekolah, sehingga itu nanti bisa berperan, ada peran penting di identifikasi aset itu untuk sekolahnya. Lalu kemudian yang kedua, calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil pemetaan aset yang dipresentasikan. Jadi ada umpan balik, ada feedback dari rekan CGP lainnya. Nah, untuk kesepakatan belajar kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Silakan teman-teman memanfaatkan room ini, rukol ini untuk berbagi pendapat atau mungkin berbagi praktik baik. Lalu kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ya tentu ya setiap manusia punya haknya untuk berpendapat, tetapi setiap orang punya hak juga untuk dihormati atau dihargai. Sehingga teman-teman juga wajib hukumnya kita saling menghargai
Dan ketika misalnya kita mendapatkan umpan balik dari rekan, mari kita berpikiran terbuka untuk pengembangan diri kita. Dan yang ketiga adalah jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Lalu kemudian berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, ya, misalnya teman-teman lagi terkendala jaringan untuk mengaktifkan kameranya atau gangguan teknis, boleh disampaikan ya di kolom chat. Lalu kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Ya ini yang utama ya, karena kita ketika berada dalam tekanan tentu kita tidak akan bisa fokus mengikuti pembelajaran kalau kita dalam keadaan tertekan atau mungkin ada hal-hal lain yang kita pikirkan yang menghambat kita untuk bahagia. Nah, terkait dengan kesepakatan belajar hari ini, Ibu Bapak adakah yang ingin merevisi? Silakan tekan resennya untuk disampaikan pendapatnya, ataukah kalau misalnya sudah sepakat dengan kesepakatan ini, silakan berikan respon bentuk jempol atau respon lainnya supaya saya bisa paham bahwa teman-teman sudah sepakat untuk kesepakatan belajar kita. Wah, sepertinya sudah sepakat semua ya. Terima kasih atas respon berupa jempolnya dari Ibu Bapak sekalian. Nah, selanjutnya kita akan mereview kembali. Kita akan mereview dulu sebelum kita masuk ke sesi presentasi. Kita akan mereview kembali aktivitas pembelajaran kita lakukan sebelumnya, yaitu pada rukol sesi 1. Nah, yang pertama adalah aktivitas apa saja yang sudah saudara lakukan di sesi 1 ruang kolaborasi. Lalu kemudian jelaskan hal-hal penting yang saudara dapatkan setelah melaksanakan aktivitas pembelajaran di sesi 1 ruang kolaborasi. Ini langsung dijawab dua-duanya ya, silakan. Jadi satu orang yang ingin berkomentar, silakan langsung dijawab dua-duanya. Mungkin digabung saja jawabannya. Saya ulang kembali pertanyaannya, aktivitas apa saja yang sudah saudara lakukan di sesi 1 ruang kolaborasi, lalu jelaskan hal-hal penting yang didapatkan setelah melaksanakan aktivitas pembelajaran di rukul sesi 1 kemarin. Oke, sudah ada yang raise hand, ada Ibu Sahriani. Silakan Ibu Sahriani. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi kemarin di rukol sesi 1 itu saya bersama teman kelompok yaitu Ibu Haji Armida, Ibu Ekawati, saya dan Ibu Erwana itu bekerja kelompok. Saya merasa tujuan kami di sini tercapai, yaitu bagaimana kita menganalisis aset yang ada di sekolah kita masing-masing atau aset yang ada di daerah kita. Jadi proses diskusinya itu terjadi dengan kolaborasi yang sangat alot, maksudnya kolaborasinya itu dapat sekali karena kita dapat mengetahui di sini aset apa yang ada di sekolah teman kelompok kami. Kemudian pada saat kerja kelompok itu kami saling menghargai pendapat teman sehingga kerja kelompok kami berjalan dengan efektif. Kemudian pertanyaan kedua, apalagi tadi pertanyaan kedua aku lupa. Termute suaranya Bu Mas. Oh ya. Jelaskan hal-hal penting yang Ibu dapatkan setelah melaksanakan aktivitas pembelajaran di rukul sesi 1. Iya, jadi hal-hal penting yang saya dapatkan di sini saya bisa mengetahui aset apa yang ada di sekolah teman masing-masing, kemudian kita menganalisis, kemudian merangkum. Kita merangkum dalam suatu hasilnya dalam bentuk PPT itu yang akan kami sajikan nanti. Kemudian di sini kita saya juga bisa mengetahui bagaimana teman-teman memaksimalkan aset mereka di dalam sekolah mereka. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Sahriani sudah merefleksikan pemahamannya atau
apa yang diperoleh pada saat rukol sesi 1 kemarin. Ada lagi yang ingin mengelaborasi Ibu Bapak terkait dengan aktivitas yang dilakukan pada rukol sesi 1 kemarin? Kita flashback ya kemarin. Mungkin masih mengingat kegiatan yang kita lakukan. Oke, Bu Armida, silakan Bu Armida. Terima kasih atas kesempatannya. Sama tadi ya, karena kebetulan saya satu kelompok dengan Ibu Syahriani. Kemarin pada saat sesi 1 di ruang kolaborasi, kami masing-masing memberitahukan, maksudnya mengeluarkan aset-aset apa yang ada di sekolah kami dan pemanfaatannya. Nah, di sini kemudian kami juga bekerja sama secara kolaboratif, di mana rekan-rekan kemarin biasanya menyebutkan 7 aset tersebut, kemudian mengungkapkan aset apa yang masing-masing ada di sekolahnya serta pemanfaatannya. Kemudian di sini kami juga kebetulan kami kerja kelompok juga, itu kami secara langsung kerja kelompok di sekolah Ibu Syahriani kemarin hari Sabtu. Kami secara langsung mengerjakan tugas kami itu bersama-sama sambil juga refreshing, cuci-cuci mata di sekolah Ibu Syahriani sambil menikmati hasil kebun atau aset yang ada di sekolah Ibu Syahriani. Kita makan ubi goreng sambil makan sop ubi. Ada juga pepaya, karena kebetulan aset di sekolah Ibu Syahriani itu aset lingkungannya sangat luas. Nah, di sini juga hal-hal penting yang kami dapatkan. Di sini kami juga mendapatkan bahwa ternyata setelah kami juga melakukan kunjungan di sekolah Ibu Syahriani, ternyata kami mengetahui bahwa ternyata sekolah itu banyak sekali aset yang berlimpah. Cuma kami di sini mungkin belum memanfaatkannya secara maksimal. Jadi setelah kemarin kami berkolaborasi, jadi kami bisa sharing atau bisa kami juga ikut seperti yang ada di sekolah seperti tadi Ibu Syahriani, misalnya lingkungan sekolah kami yang luas, bisa kami tanami ubi atau tanaman-tanaman sayur seperti itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saling berbagi dan menginspirasi ya Bu Armida ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Armida. Selanjutnya ada Bu Suryani, silakan Bu. Terakhir ya teman-teman ya. Yang lain boleh menuliskan di kolom chat. Silakan Bu Suryani. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Terkait kegiatan yang dilakukan pada sesi 1 yang dilaksanakan pada hari Jumat, bahwa pada sesi 1 kemarin kami melakukan diskusi yang telah dibagi menjadi 3 kelompok oleh Ibu Rahmaniar. Kemudian kebetulan saya satu kelompok dengan Selvi dan Ibu Fitriani. Nah, pada saat berdiskusi, kegiatan berdiskusi itu kami saling berkolaborasi dan menyampaikan pendapat masing-masing. Kami menyatukan pendapat mengenai aset-aset yang ada di sekolah ataupun di lingkungan sekitar sekolah kami, sehingga tercover satu keputusan, satu hasil diskusi yang akan kami presentasikan nantinya. Kemudian selanjutnya hal yang saya dapatkan pada sesi 1 yaitu saya mendapatkan beberapa pelajaran baru seperti bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk mengelola sumber daya yang ada, yakni pendekatan berbasis kekurangan atau pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, bagaimana faktor biotik dan abiotik di sekolah saling berinteraksi sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman bagi peserta didik. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Suryani. Ini teman-teman ternyata memanfaatkan dengan baik ya rukol sesi 1 dan dilanjutkan dengan saling menginspirasi satu sama lainnya dalam proses pembelajaran. Jadi betul sekali, baik sekali refleksinya, karena ini menjadi bagian teman-teman belajar ya, bukan hanya untuk semata-mata menyelesaikan tugas mata dalam rukol kemarin, tidak hanya semata-mata untuk menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini, tetapi ada hal yang telah teman-teman lalui, yaitu saling belajar dan saling menginspirasi satu sama lainnya. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah melakukan refleksi. Ada Bu Sira juga yang ya, baik, saya coba baca ya Bu Sira refleksinya. Kegiatan yang kami lakukan pada kegiatan diskusi kemarin, walaupun satu kabupaten, tetapi sekolah kami berjauhan. Oh, ya. Dari kegiatan kolaborasi kemarin, kami dapat mengetahui aset yang ada di sekolah teman yang lain. Oke, terima kasih banyak Ibu Asira.
Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan inti. Kita akan masuk pada sesi presentasi. Nah, untuk tahap sesi presentasi ini, presentasi kelompok ini dengan durasi 10 menit, ini petunjuknya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil identifikasinya, identifikasi aset atau modal yang telah dilakukan pada rukul sesi 1 kemarin. Lalu kemudian setiap kelompok juga akan memberikan umpan balik terhadap presentasi kelompok lain. Nanti Ibu Bapak silakan ya mendiskusikan, atau mungkin sudah didiskusikan dengan temannya peran-peran masing-masing, siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi penanggap, siapa yang menjadi pembicara, dan siapa yang akan memberikan respon atau umpan balik. Lalu kemudian umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan. Ya, boleh berdasarkan beberapa pertanyaan. Misalnya hal paling menarik yang ditemukan, atau hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut lagi, ataukah mungkin hal yang mungkin sangat tidak berhubungan dengan aset sumber yang sedang kita diskusikan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak berkaitan dengan aset-aset yang disebutkan tadi, boleh ya melenceng dari situ, tetapi masih berhubungan dengan pendidikan guru penggerak atau mungkin relevansinya dengan aset itu sendiri. Nah, oke Ibu Bapak sekalian, terkait dengan instruksi ini, apakah ada yang kurang dipahami? Kalau misalnya teman-teman sudah paham, boleh berikan respon supaya kita acak kelompok yang akan tampil. Oke, terima kasih Bu Suryani. Kalau begitu, kita akan acak kelompok yang akan tampil dengan menggunakan online stopwatch. Oke, kita lihat ya, kelompok apakah yang akan tampil perdana. Kita coba pakai yang ini. Kelompok ya Ibu Bapak ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kita mulai. Oke, kita ya yang terpilih nantinya akan muncul di sini ya. Kita mulai. Oke, ini langsung muncul ya kelompok 2. Oke, kita lihat lagi kelompok apa lagi selanjutnya setelah kelompok 2. Ternyata kelompok 1. Selanjutnya yang terakhir berarti kelompok 3. Saya ulangi, yang pertama adalah kelompok 2, lalu kemudian kelompok 1, dan yang terakhir adalah kelompok 3. Untuk efisiensi waktu, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mengambil alih. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmaniar, SS SPDM Hum GR. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 2, saya sendiri Ekawati sebagai moderator dan Ibu Erwana Munawar sebagai pemateri atau presenter, dan ada Ibu Armida sebagai penanggap, dan ada Ibu Asriani sebagai Bu Sahriani sebagai penanggap atau penjawab. Oke, baik. Kita langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita langsung ke Ibu Erwana. Persilakan kepada Ibu Erwana untuk membawakan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua
CGP hebat, yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Rahmaniar, yang terhormat Bapak Ibu PP yang sempat hadir. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik dari yaitu pemimpin dalam pembelajaran sumber daya yang ada di sekolah kami. Anggota kelompok 2 yang terdiri dari Sahriani, saya sendiri, Ibu Ekawati dan Armida. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja masuk ke presentase. Next, Bu. Next. Oke. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, tentang modal manusia. Nah, aset-aset yang ada di sekolah, yang pertama yaitu mengenai modal manusia, kepala sekolah, guru, pengawas, murid, tenaga kependidikan, komite sekolah, atau wali murid. Nah, strategi pemanfaatannya dari aset modal manusia, yang pertama memiliki nilai dan karakter pemimpin berperan sebagai manajer di sekolah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan, lomba-lomba, dan lain-lain. Yang ketiga, membangun kolaborasi yang baik dengan komite sekolah dan orang tua siswa sebagai sumber pendanaan alternatif bagi pengembangan dan kemajuan sekolah. Yang kedua, yaitu modal sosial yang terdiri dari aset. Yang pertama, komunitas belajar dalam sekolah. Yang kedua, MGMP dan KKG atau K3S. Yang ketiga, rapat rutin. Nah, strategi pemanfaatan dari aset tersebut, semua guru aktif dalam kegiatan sebagai wadah untuk meningkatkan mutu dan kualitas serta sering praktik baik dalam pembelajaran. Kegiatan rapat rutin dengan orang tua siswa sebagai sarana berbagi informasi dari sekolah. Yang ketiga, yaitu modal politik yang terdiri dari aset kerjasama dengan puskesmas. Yang kedua, kerjasama dengan polsek. Yang ketiga, kerjasama dengan kejaksaan. Strategi pemanfaatannya dalam sekolah, dengan kerjasama dengan puskesmas, maka akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi tentang kesehatan serta imunisasi. Yang kedua, dengan kerjasama dengan polsek dalam kegiatan sosialisasi keamanan hingga bahaya narkoba dan tertib lalu lintas. Yang ketiga, dengan kerjasama dengan kejaksaan dalam kegiatan sosialisasi anti bully. Yang keempat, yaitu tentang modal. Next, Bu. Yaitu tentang modal fisik yang terdiri dalam aset yang gedung sekolah, terdiri dari ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, aula, musala, ruang kantin, serta lapangan olahraga. Strategi pemanfaatannya, yang pertama, memfasilitasi kegiatan intra dan ekstrakurikuler secara lebih optimal. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan yang berbasis IT akan lebih lancar. Yang keempat, melaksanakan sholat duha dan zuhur secara berjamaah, meningkatkan keimanan bagi guru dan murid. Yang kelima yaitu tentang modal. Yang kelima, Bu.
modal lingkungan alam. Nah, modal lingkungan alam di sini terdiri dari aset. Yang pertama yaitu halaman sekolah yang luas. Yang kedua, dekat dari kebun dan sawah. Yang ketiga, udara yang sejuk dan bersih. Strategi pemanfaatannya dalam lingkungan sekolah menggunakan halaman menanam sayur dan apotek hidup untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, kebun dan sawah sekitar sekolah sebagai tempat belajar di luar kelas atau outdoor. Yang ketiga, udara yang sejuk dan bersih mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang keenam yaitu modal finansial yang terdiri dalam aset pertama dana BOS, pendapatan dari kantin, dana komite dari koperasi dan ikatan alumni. Strategi pemanfaatannya yang pertama menyusun RKS dengan skala prioritas yang merujuk pada rapor pendidikan. Yang kedua, sumber dana yang diperoleh dapat digunakan sebagai bantuan dana dan operasional perencanaan kegiatan dan program sesuai dengan standar yang ditentukan. Yang ketiga, dana dari kantin memberikan dana tambahan bagi sekolah untuk memfasilitasi akses makanan dan minuman termasuk makanan sehat dan bergizi. Yang terakhir, dana alumni dapat digunakan sebagai dana alternatif. Yang ketujuh, modal agama dan budaya yang terdiri dari aset musala. Yang kedua, kegiatan kesenian. Yang ketiga itu terdiri dari 99% suku Bugis yang ada di daerah kita, Kabupaten Sopeng itu terdiri dari 99% suku Bugis. Nah, strategi pemanfaatannya adalah adanya mushola di sekolah sehingga mempermudah kegiatan keagamaan di sekolah. Kreativitas siswa digunakan untuk melestarikan budaya sekolah. Suku Bugis dikenal dengan budaya yang kuat sehingga dapat digunakan dalam hal pembentukan karakter siswa. Nah, itulah tadi presentase yang saya bawakan dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Baik, saya akan buka sesi pertanyaan. Saya persilakan kepada setiap kelompok untuk mengajukan satu pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Fitriani, perwakilan dari kelompok berapa Ibu? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya dari kelompok 1. Di sini saya mau bertanya dalam tadi modal fisik, di situ dalam strategi pemanfaatannya. Di sini saya mau bertanya bagaimana cara pemanfaatan modal fisik ini terhadap kegiatan intra dan ekstrakurikuler secara lebih optimal. Begitu Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Sriuli, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok 3. Saya tertarik tadi dengan modal lingkungan alam yang dimanfaatkan, halaman sekolahnya dimanfaatkan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. Bisa dijelaskan lebih lanjut bentuk kegiatannya seperti apa? Karena ini mirip dengan lahan area sekolah saya yang
punya lahan yang luas. Jadi saya mau informasi lebih lanjut bentuk kegiatan yang bagaimana mungkin saya bisa contoh terapkan di sekolah bagaimana memanfaatkan lahan ini untuk meningkatkan jiwa kewirausahaannya siswa. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Baik, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Fitriani dan Ibu Sri Uliseria. Yang pertanyaannya tadi yang pertama yaitu dengan apalah sumber daya modal fisik, yaitu dengan pertanyaan bagaimana cara pemanfaatan modal fisik terhadap kegiatan intra dan ekstrakurikuler secara lebih optimal. Ya, baik Bapak Ibu dari kelompok saya yang akan menjawab. Ya baik, saya persilakan kepada Ibu Sahriani. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan mencoba memberikan jawaban dari kelompok 1 yaitu Ibu Fitri, bagaimana cara pemanfaatan modal fisik pada kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa modal fisik di sini seperti bangunan sekolah, lapangan olahraga misalnya, laboratorium, perpustakaan hingga peralatan dan perlengkapan yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya? Jadi kita harus menganalisis dulu kebutuhannya. Kita mengidentifikasi kebutuhan atau kegiatan intra dan ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakat siswa. Kemudian jadwalnya itu harus diatur seefektif mungkin. Jangan sampai jadwalnya atau kegiatan antara intrakurikuler dan ekstrakurikuler itu berbenturan. Karena misalnya nanti sama-sama mau menggunakan misalnya lapangan atau perpustakaan. Jadi harus dijadwalkan dulu. Kemudian memanfaatkan ruang kelas itu sebagai ruang multifungsi. Maksudnya di sini ruang kelas itu bisa kita atur sefleksibel mungkin, bagaimana misalnya pengaturan meja, kursi itu bisa diatur posisinya sehingga ruangan itu bisa digunakan pada saat kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian juga kita bisa menggunakan ruang terbuka. Bagaimana kita memanfaatkan ruang terbuka, misalnya halaman sekolah dengan berbagai kegiatan seperti olahraga, misalnya kemudian pertunjukan seni atau digunakan siswa untuk bermain. Mungkin itu Bu dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Oke, itu tadi apalagi namanya jawaban dari Ibu Sahriani. Sedikit juga ada tambahan dari saya. Jadi pemanfaatan modal fisik di sekolah seperti misalnya fasilitas olahraga, laboratorium, lab seni. Nah, di sini di mana lapangan misalnya fasilitas ini digunakan untuk kegiatan seperti sepak bola, bulu tangkis, bola basket, voli. Nah, selain untuk meningkatkan kesehatan fisik, aktivitas olahraga juga ini untuk mengajarkan kerja sesama tim. Nah, di mana juga misalnya di ruang seni seperti yang saya gunakan itu ruang seni biasa juga ruang aula. Di sini kita pergunakan untuk misalnya kegiatan-kegiatan misalnya latihan menari, musik. Nah, di mana berfungsi sebagai sarana untuk berekspresi dan memperluas keterampilan seni anak-anak. Itu sedikit tambahan dari saya, Ibu. Bagaimana Ibu Fitriani? Terima kasih Bu atas penjelasannya. Jadi sesuai dengan jawabannya tadi Ibu bahwa dalam pemanfaatan
modal fisik ini untuk terhadap ekstrakurikuler dan intra ini yang pertama yaitu pengidentifikasian minat siswa. Jadi di sini siswa diidentifikasi, dilihat sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua tadi pengaturan jadwal, di mana jadwalnya itu kita atur supaya tidak bertepatan waktu. Dan mengenai tempatnya itu misalnya kalau ruang terbuka seperti kegiatan olahraga dilakukan di luar atau terbuka, dan misalnya seni tadi pementasan seni dilakukan di aula. Saya rasa Bu penjelasan yang tadi Ibu berikan itu sangat luar biasa. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, baik Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Ibu Sri Uli Saria. Terima kasih Ibu Fitriani. Ya, baik. Jadi saya ulang kembali pertanyaan dari Ibu Sri Uli Saria tadi, di mana bisa dijelaskan bentuk dan kegiatan dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan dalam memanfaatkan halaman sekolah. Bagaimana sih pemanfaatan halaman sekolah ini untuk kewirausahaan? Begitu ya Ibu Sri Uli. Oke, baik. Akan dijawab oleh Ibu Armida. Saya persilahkan kepada Ibu Armida. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf tadi tidak mendengar untuk pertanyaan pertama karena kebetulan tadi laptop saya langsung lalot. Saya kembali untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Uli Saria, di mana tadi Ibu Uli Saria menanyakan bagaimana bisa dijelaskan bentuk kegiatan meningkatkan jiwa kewirausahaan dalam memanfaatkan halaman sekolah. Menurut saya Bu, selama ini kita hanya beranggapan bahwa wirausaha itu hanya mengajarkan bagaimana seseorang menjadi pengusaha yang sukses. Namun di balik itu, semua wirausaha juga mengajarkan bagaimana seseorang mampu melihat kesempatan dan mengejar kesempatan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Nah, di sini dengan mengenalkan kewirausahaan pada anak didik kita itu dapat menjadi gerbang awal untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa kita, serta di mana di sini siswa juga itu akan mampu mandiri dan mampu menghadapi perubahan yang akan terjadi. Sesuai dengan yang di profil pelajar Pancasila itu kita kan ketahui bahwa ada kewirausahaan ya. Jadi bisa seperti contohnya karena di lingkungan sekolah yang luas seperti ditanami pohon pisang dan ubi. Nah, di sini kita ajak siswa untuk menghasilkan produk seperti keripik pisang, keripik ubi. Nah, bisa ini hasilnya ini kita titip di warung-warung di dekat sekolah atau di kantin. Nah, dan hasilnya nanti itu bisa untuk beli perlengkapan kelas dan bahkan bisa juga jadi dana kelas masing-masing. Nah, bahkan juga di sini kita bisa juga melakukan seperti budidaya sayur karena siswa juga itu pasti akan merasa senang. Di samping dia belajar, dia juga sekaligus bermain seperti diberikan waktu misalnya ini yang menyiram tanam-tanaman ini, memupuk. Nah, kemudian bisa kita menanam seperti cabai, bayam. Nah, hasilnya itu mungkin kita bekerja sama dengan orang tua siswa. Misalnya ada orang tua siswa yang menjual di pasar, itu hasilnya nanti kita jual di pasar. Nah, hasilnya nanti itu ya seperti tadi bisa digunakan sebagai dana kelas. Nanti kalau kita bisa membelikan pajangan-pajangan di dalam kelas. Mungkin seperti itu Ibu, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih Ibu Armida. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sahriani, saya persilahkan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi kebetulan aset lingkungan alam di sekolah saya itu sangat luas ya, karena kebetulan sekolah saya itu luasnya kurang lebih 1 hektar. Jadi cara memanfaatkan lahannya
lahan yang di belakang sekolah itu ditanami jagung ya, jagung merah. Kemudian jagung merah ini nanti dipanen. Ketika dipanen hasilnya itu akan masuk di sekolah. Kemudian saya juga menggunakan memanfaatkan lahan sekolah saya itu sebagai kegiatan P5. Iya. Di sini kemarin saya dan siswa-siswa saya itu menanam serai. Ya, serai. Serai itu kan ada 2 macam. Ada serai untuk bumbu dapur dan ada serai untuk serai wangi. Nah, yang saya budidayakan di sini 2 ya Bu, tapi yang saya pakai di sini adalah serai wangi untuk membuat minyak serai. Jadi di P5 ini saya mengajak siswa untuk menanam serai, membudidayakan serai, kemudian serainya nanti ini diolah di aksi nyatanya diolah menjadi minyak serai. Dan kemarin pada saat pameran sekolah penggerak di Dinas Pendidikan kami membawa hasil karya siswa itu, dan alhamdulillah banyak yang laku dijual. Kemudian hasil penjualannya itu dimasukkan ke sekolah. Kemudian bukan hanya serai juga, tetapi juga kemarin kita menanam kunyit ya. Kunyit di sini kita olah menjadi bubuk kunyit. Bersama dengan siswa kita budidaya kunyit, kemudian setelah beberapa bulan itu kita mengolahnya menjadi bubuk kunyit. Dan kemarin juga kita tampilkan di pameran. Jadi begitulah cara saya memanfaatkan lahan. Jadi di lahan sekolah saya itu Bu banyak sekali tanaman-tanaman di situ. Ada cabai, kemudian ada apotek hidup seperti jahe, ada serai, kemudian lengkuas. Jadi kita memang bekerja sama dengan siswa itu setiap hari Jumat. Sebisanya kita bisa menanam, bagaimana cara kita merawat tanaman di situ, kemudian kita mengolahnya. Ya, jadi di sini kita memasukkannya dalam kegiatan P5 kemarin. Itu temanya juga pas dengan kewirausahaan. Nah, setelah itu kemarin juga karena sudah banyak-banyak ini P5 yang dari olahan dari lahan sekolah, seperti kemarin juga kita membuat rempeyek daun kelor, karena kebetulan di wilayah di samping di situ di halaman sekolah banyak tanaman daun kelor. Jadi kita olah menjadi rempeyek daun kelor. Mungkin seperti itu Bu, contoh-contoh dari sekolah saya. Terima kasih. Iya, sangat luar biasa ya kewirausahaan yang dihasilkan oleh Ibu Sahriani. Jadi di mana pemanfaatan modal lingkungan di sini untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan di sekolah, baik untuk murid kita tadi sudah banyak tadi dijelaskan oleh Bu Armida dan Ibu Sahriani. Nah, di mana tadi di mana di lingkungan ini kita manfaatkan sebagai bisa juga kita manfaatkan sebagai sumber daya, misalnya pengelolaan sampah juga ya, bisa kita daur ulang untuk kita jadikan suatu karya yang bisa menghasilkan uang. Di mana juga tadi di mana kegiatan P5 yang dilakukan Ibu Sahriani, misalnya kayak pembuatan minyak serai, bubuk kunyit, rempeyek, daun kelor. Nah, itulah semua di mana pemanfaatan modal lingkungan sebagai sumber daya atau aset di sekolah kita. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Bagaimana Ibu Sri Uli Saria? Ya, informasi yang sangat segar bagi saya, informasinya sangat bermanfaat.
karena termasuk di sekolah saya juga lahannya luas, tapi kami memanfaatkannya masih belum sampai tahap membangun kewirausahaan, hanya sampai tahap menanam dan makan bersama. Ini informasi yang sangat bermanfaat bagi saya. Jadi intinya kita menjadikan ini proyek P5 agar lebih terstruktur untuk siswa juga dan bisa membangun karakter-karakter yang dituju. Terima kasih banyak informasinya Ibu-Ibu. Iya, terima kasih Ibu Sri Uli Saria. Mungkin apa saya tambah lagi satu pertanyaan, bagaimana sudah cukup waktunya untuk kelompok kami? Atau cukup, kita sudah cukup Ibu? Iya, betul. Oh iya, baik, itulah tadi penjelasan pemaparan materi dari kelompok kami, di mana pemanfaatan aset di sekolah itu sangat luar biasa. Maka dari itu kita harus memperhatikan aset-aset yang ada di sekolah kita dengan memanfaatkannya dengan baik. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Fasilitator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya. Ini saya tertarik sekali dan terinspirasi ini dengan aset-aset yang dikelola oleh kelompok 2 ini, Masya Allah. Ini teman-teman yang lingkungannya ini lingkungan sekolah di mana ini yang tadi yang dijadikan sebagai apa namanya kesepakatan untuk dipresentasikan di sini? Sekolahnya siapa? Yang dipresentasikan tadi itu Bu, gabungan dari sekolah saya, sekolahnya sebagian juga foto-foto tadi dari sekolahnya Bu Sahriani, ada dari Bu Armida dan Ibu Erwana. Jadi kita saling berkolaborasi, apa misalnya yang ada di ini yang ada aset yang penting yang ada di sekolah saya. Seperti musola, di sekolah saya ada musola, begitupun pemanfaatan kantin di sini juga sangat luar biasa Ibu. Jadi gabungan dari keempat rekan kami ini Bu. Oke, terima kasih yang punya. Ini luar biasa ya, saya yang terinspirasi ya. Ini teman-teman ikut Jambore GTK hebat ya? Apakah di antara teman-teman ada yang ikut lomba Jambore kemarin? Nggak ada yang ikut. Padahal ini kalau saya lihat ini cerita kalian ini praktik baiknya ini luar biasa sekali. Apalagi ini berkaitan dengan P5 ya, yang betul-betul mendorong kewirausahaan murid, kepemimpinan. Mereka menarik sekali dibahas. Apalagi ini sudah kolaborasi dengan pihak orang tua siswa, itu luar biasa. Karena memang kan esensi dari kurikulum Merdeka ini bagaimana memerdekakan siswa belajar, lalu kemudian nanti mereka ketika terjun di lingkungan masyarakat, mereka bisa paham, mereka bisa terdidik menjadi seorang wirausahaan muda, lalu kemudian mereka bermanfaat untuk lingkungannya dengan memanfaatkan yang aset-aset yang ada ya, seperti tadi diceritakan itu, siswa turun langsung membuat produknya, membuat produk apa namanya, misalnya dengan menanam serai. Saya berpikirannya tadi itu lahan 1 hektar yang di sekolahnya Bu Sahriani tadi itu hanya untuk bahan belajar saja, tetapi siswa tidak turut andil dalam pengelolanya. Ternyata siswa pun turut andil, bahkan sampai membuat produknya, dan itu dijadikan sebagai salah satu bahan pembelajaran khususnya di kokurikuler. Dan mungkin saja teman-teman di sekolah sana bisa memanfaatkan itu bukan hanya di kokurikuler, tetapi juga di intrakurikuler sebagai bahan pembelajaran. Dan ini ketika misalnya dikemas dengan baik, saya yakin ini bisa menang lomba GTK inovatif ini, kalau misalnya diikuti kemarin Jambore GTK dan itu dikemas baik-baik melalui menggunakan video yang apik. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 2. Selanjutnya kita ke kelompok 1 yang terpilih tadi sebagai penyaji kedua. Silakan diambil alih oleh moderatornya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Saya lupa. Oke, kita beri aplaus ya untuk kelompok 2. Selanjutnya kita ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rahmaniar SS SPD MHUM GR selaku fasilitator, serta Bapak Ibu Guru
hebat yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami, yaitu kelompok 1, untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait identifikasi berbagai sumber daya yang ada di daerah untuk sekolah, serta bagaimana pemanfaatannya. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ibu Selvi Mandasari sebagai pemateri, Ibu Fitriani sebagai penanggap, dan ini sebagai moderator. Sesi diskusi kita kali ini terdiri dari 2 sesi, yakni sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Untuk efisiensi waktu, saya persilahkan kepada Ibu Selvi Mandasari untuk memaparkan hasil diskusi kami. Kepada Ibu, dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Saya buka dulu file presentasinya. Jadi inilah hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi langsung saja hasil dari identifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah. Jadi sama seperti kelompok 2 tadi, jadi identifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah di sini hasil dari ketiga sekolah kami. Yaitu yang pertama ada modal manusia, kemudian ada modal sosial, modal fisik, kemudian modal lingkungan alam, modal finansial, modal agama dan budaya, kemudian juga ada modal politik. Yang pertama yaitu modal manusia. Yang pertama ada kepala sekolah. Nah, manfaat kepala sekolah di sini adalah berperan aktif dalam memimpin pengajaran, kemudian mengelola sumber daya, menciptakan budaya sekolah yang positif, serta membuat kebijakan-kebijakan penting. Kepala sekolah juga mendukung pengembangan profesional guru, kemudian mendorong inovasi dan menjalin kemitraan dengan komunitas, serta memastikan kualitas serta kemajuan sekolah secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada guru. Manfaat guru adalah berperan aktif dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, kemudian membimbing perkembangan sosial dan emosional murid, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Guru juga bisa menilai kemajuan murid, memberikan umpan balik, kemudian menginspirasi minat dan motivasi belajar, serta menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian ada tenaga kependidikan. Nah, manfaat dari tenaga kependidikan yaitu berperan aktif dalam mendukung proses pendidikan dengan mengelola administrasi, menyediakan dukungan teknis, dan memastikan kelancaran operasional sekolah, serta membantu implementasi kurikulum dan kebijakan. Kemudian ada pengawas. Di sini pengawas berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi kualitas pengajaran, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar pendidikan. Kemudian pengawas juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, kemudian mendorong praktik baik dan meningkatkan efektivitas pendidikan di sekolah. Kemudian ada komite. Nah, komite di sini berperan aktif dalam mendukung pengembangan sumber daya sekolah dengan meningkatkan dana,
membangun kemitraan dan memperluas keterlibatan orang tua serta komunitas yang membantu memastikan penggunaan sumber daya yang efektif untuk kegiatan dan program sekolah. Kemudian ada masyarakat. Di sini masyarakat juga berperan aktif dalam mendukung kegiatan sekolah dengan terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, kemudian juga berkolaborasi dalam program pendidikan serta mendukung perkembangan murid. Kemudian yang kedua ada modal sosial, yaitu ada Kombel, yaitu menciptakan ruang kolaborasi dan berbagi pengalaman agar guru dapat berdiskusi tentang praktik baik yang telah guru lakukan, kemudian sharing terkait metode dan strategi pengajaran yang efektif, dan menceritakan tantangan yang mereka hadapi di kelas sehingga akan mendapatkan umpan balik untuk solusi dari rekan sejawat. Kemudian ada pengajian. Nah, manfaat pengajian di sini adalah membantu pengembangan karakter dan pembentukan nilai moral. Pengajian juga meningkatkan pemahaman agama dan memperkuat mental serta spiritual murid. Kemudian ada ekstrakurikuler. Nah, manfaatnya yaitu murid dapat mengeksplor bakat dan minatnya. Kemudian juga bisa dilatih untuk bertanggung jawab, cara mengatur waktu dengan baik, serta bekerja sama dengan banyak orang. Kemudian ada Karang Taruna. Nah, manfaatnya di sini bisa menjadi wadah bagi murid untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan agar dapat membentuk karakter positif serta kepedulian sosial murid. Kemudian yang ketiga ada modal fisik. Yang pertama ada kantor. Manfaat kantor di sini sebagai tempat untuk kepala sekolah dan staf administrasi atau operator sekolah untuk mengelola berbagai tugas seperti kelengkapan administrasi sekolah, penyimpanan dokumen, pengaturan jadwal, dan komunikasi dengan orang tua serta pihak luar. Kemudian ada ruang guru, manfaatnya di sini merencanakan pembelajaran, kemudian berdiskusi tentang strategi pengajaran bersama rekan sejawat, berbagi pengalaman satu sama lain, serta menjadi tempat yang nyaman untuk guru mengevaluasi perkembangan murid. Kemudian ada ruang guru, ada ruang kelas. Manfaat ruang kelas di sini adalah sebagai tempat untuk melaksanakan proses belajar mengajar agar murid merasa aman dan nyaman saat belajar di sekolah. Kemudian ada UKS atau unit kesehatan sekolah. Manfaatnya yaitu murid bisa mendapatkan perawatan dan penanganan dini jika mengalami gangguan kesehatan, serta membantu murid untuk belajar cara menjaga kesehatan, bagaimana memberi pertolongan pertama, dan memahami pentingnya menjaga lingkungan agar tetap sehat. Kemudian ada perpustakaan. Di sini murid dapat mengakses berbagai informasi seperti buku, majalah, dan media digital yang membantu murid dalam belajar, serta dapat mendorong minat baca murid, memperluas wawasannya, dan meningkatkan keterampilan literasinya. Kemudian ada kantin. Manfaatnya yaitu menyediakan makanan dan minuman yang sehat untuk murid agar murid tidak jajan sembarangan di luar sekolah dan bisa bersosialisasi dengan murid dari kelas lain saat belanja di kantin. Kemudian selanjutnya ada musola, di mana manfaatnya itu sebagai tempat untuk warga sekolah dan masyarakat sekitar untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Kemudian ada toilet. Di sini untuk memenuhi kebutuhan fisiologis selama berada di sekolah, serta mengajarkan murid untuk selalu menjaga kebersihan pribadi. Kemudian ada ruang olahraga. Manfaat ruang olahraga dalam menyediakan fasilitas untuk berolahraga dan beraktivitas fisik yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Kemudian selanjutnya ada peralatan dan teknologi. Manfaatnya yaitu membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik dengan menjelajahi berbagai sumber informasi dan materi pembelajaran yang lebih luas dan beragam agar dapat memperkaya pengetahuan murid. Kemudian ada lapangan, di sini sebagai tempat untuk melakukan semua kegiatan baik upacara, olahraga maupun kegiatan-kegiatan sekolah yang lain. Selanjutnya ada modal lingkungan alam. Yang pertama ada sawah. Di sini yaitu untuk menjadi sumber pembelajaran langsung bagi murid tentang pertanian, ekosistem, dan keberlanjutan. Kemudian ada pasar, yaitu dapat menjadi sumber pendidikan bagi murid, di mana murid dapat belajar banyak hal tentang ekonomi, perdagangan, dan nilai-nilai kewirausahaan. Kemudian ada lahan sekolah.
Manfaatnya itu untuk kegiatan belajar mengajar di luar kelas, kemudian sebagai ruang hijau, menyediakan tempat untuk berolahraga, kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman baik sebagai kebun sekolah atau area penghijauan. Kemudian yang kelima ada modal finansial, yaitu yang pertama dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Itu untuk membiayai kegiatan sehari-hari seperti gaji pendidik, tenaga kependidikan, dan lain-lain yang tidak digaji dari APBD dan APBN, kemudian perawatan fasilitas dan pembelian materi ajar untuk memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan proses belajar. Kemudian ada dana kantin, yaitu manfaat dana yang diperoleh dari kantin sekolah untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari menjual makanan dan minuman yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah dan meningkatkan fasilitas. Kemudian ada koperasi, manfaat dana yang diperoleh dari koperasi sekolah dalam menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk program pendidikan, kesejahteraan warga sekolah, dan pengembangan fasilitas sekolah. Kemudian yang keenam ada modal agama dan budaya, yaitu tadi ada musola, kemudian sebagai tempat yang nyaman dan khusus untuk beribadah sehingga murid lebih termotivasi untuk melaksanakan sholat, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian ada budaya tabe. Di sini mengajarkan pentingnya sopan santun dan penghormatan kepada orang lain baik dalam interaksi sehari-hari dan pelestarian warisan budaya masyarakat Bugis yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada Mapadendang. Manfaat Mapadendang di sini adalah mengajarkan murid tentang seni dan tradisi lokal, memperkaya pengetahuan mereka tentang warisan budaya yang harus dilestarikan. Kemudian yang terakhir ada modal politik. Yang pertama ada kebijakan kepala sekolah, yaitu mengatur dan memimpin pengelolaan sekolah, membuat kebijakan internal, kemudian membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sehingga memberikan dukungan dan sumber daya untuk program-program sekolah. Kemudian yang berikutnya ada dinas pendidikan. Manfaat bersinergi atau bekerja sama dengan dinas pendidikan adalah meningkatkan potensi sumber daya yang lebih baik seperti pelatihan untuk guru dan materi ajar yang berkualitas, serta melakukan monitoring dan evaluasi sehingga sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Kemudian ada kejaksaan, yaitu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan murid melalui program edukasi dan penyuluhan mengenai hukum yang membantu murid memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian puskesmas, manfaatnya itu mendapatkan dukungan untuk program kesehatan murid, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi kesehatan. Selanjutnya ada SOBI, yaitu murid dapat mengikuti program pembelajaran bahasa Inggris yang berkualitas agar dapat meningkatkan kemampuan berbahasa mereka secara signifikan, serta ikut terlibat dalam kegiatan lomba yang diadakan oleh SOBI yang dapat memperluas wawasan dan keterampilan sosial murid. Kemudian ada perpustakaan daerah. Manfaat bersinergi dengan perpustakaan daerah dalam memperoleh akses ke koleksi buku dan sumber informasi yang lebih luas, serta mendukung program literasi dan kegiatan baca bersama yang mendorong minat baca murid dan memperluas wawasan mereka, serta mendorong kegiatan belajar di luar kelas. Terima kasih, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan materi yang luar biasa dari Ibu Selvi Mandasari. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab atau pemberian tanggapan atau saran dari kelompok 2 dan 3. Saya persilahkan kepada Ibu Sahriani. Silahkan Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan menanggapi dan memberikan pertanyaan. Yang pertama yaitu hal yang menarik yang saya temukan dari presentasi Ibu tadi, yaitu di modal sosialnya, yaitu pengajian ya. Di sini pengajian dapat membentuk karakter siswa. Jadi mungkin selain masuk di modal sosial, mungkin bisa juga dimasukkan di modal agama dan budaya, karena dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian yang kedua yaitu di modal lingkungan atau alam. Yang menarik di sini adalah di lingkungan itu Ibu berdekatan dengan pasar ya. Jadi siswa Ibu itu bisa belajar dengan mengadakan kunjungan langsung ke pasar tersebut. Jadi itu adalah hal yang menarik saya lihat dari presentasi Ibu. Kemudian yang ingin saya ketahui dari presentasi Ibu tadi, di sini ada Sobi. Ya, Sobi ini belajar bahasa Inggris ya, Bu? Iya, Bu. Mungkin di sini Ibu bisa menceritakan bagaimana sih kerjasama Ibu dengan Sobi ini. Apakah pihak sekolah yang langsung meminta bekerja sama dengan pihak Sobi atau pihak Sobinya yang langsung ke sekolah Ibu? Kebetulan di kecamatan saya tidak tersentuh dengan Sobi ini. Iya. Padahal Sobi ini kan menarik sekali pembelajaran bahasa Inggris yang diberikan kepada siswa ya, apalagi di SD sekarang itu bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang wajib untuk kita ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas tanggapannya dan pertanyaan untuk kelompok kami. Selanjutnya mungkin dari kelompok lain masih ada pertanyaan. Oke, saya persilahkan kepada Ibu Asira. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya kepada kami. Ini seputar tentang tadi modal sosial ya, modal sosial deh. Di situ saya lihat ada Karang Taruna, karena kalau sepengetahuan saya Karang Taruna ini biasanya dominan adalah anak-anak dewasa ya, anak-anak tanggung lah. Nah di sini yang mau saya tanyakan, bagaimana cara mengintegrasikan manfaat aset Karang Taruna ini buat anak sekolah dasar? Bisakah diberikan contoh kegiatan Karang Taruna pada modal lingkungan sosial anak sekolah? Itu saja, Dek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sementara kami menampung dulu 2 pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok Bu Sahriani, yaitu kelompok 2, tentang Sobi. Bagaimana kerjasama Ibu dengan Sobi? Mungkin rekan saya yang ingin menjawab. Oke Bu, saya persilahkan kepada Ibu Fitriani. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Ibu Sahriani tadi, di mana di sini ada Sobi. Di sini Sobi itu adalah organisasi bahasa Inggris. Sobi ini kebetulan di sekolah saya pernah Sobi ini melakukan sosialisasi di sekolah saya. Jadi dia menawarkan diri untuk melakukan sosialisasi di sekolah saya dengan mengajak siswa untuk bergabung dalam organisasi tersebut, di mana organisasi itu melakukan kursus, dan kebetulan kursus bahasa Inggris ini dipusatkan di SD 7 Salotungo, karena kebetulan salah satu tutor atau instruktur dari Sobi ini adalah guru dari SD 7 Salotungo. Jadi di sini waktu sosialisasi mereka mengajak pihak Sobi ini mengajak siswa untuk mendaftar untuk ikut dalam kursus bahasa Inggris, di mana terdapat pembayaran atau uang administrasi. Di situ dibayar kalau tidak salah per bulan bayarnya. Kemudian dan alhamdulillah kegiatan ini ada siswa saya yang ikut, dan saya lihat siswa saya yang ikut ini betul-betul memang
penguasaannya atau pengetahuannya sangat luar biasa dibanding dengan siswa-siswa yang tidak ikut. Kebetulan Bu, di sekolah saya ini saya mengajar bahasa Inggris karena guru sudah full, guru kelas sudah full, jadi saya dikasih mata pelajaran bahasa Inggris, dan ini suatu tantangan bagi saya karena saya kan ini bukan jurusan bahasa Inggris, tapi mau di apa Bu, karena demi tugas kita juga belajar. Belajar dulu baru kita mengajarkan kepada anak-anak. Jadi ini suatu tantangan bagi saya, dan saya lihat siswa saya yang ikut di SOBI ini betul-betul biasa. Kalau saya tanya, kebetulan siswa ini baru kelas 2 ikut di SOBI. Dia itu selalu kursus setiap sore. Di situ pemahamannya kan kalau masih kelas 2 itu kata-kata dasarnya itu kayak misalnya family misalnya keluarga di situ. Jadi murid saya ini betul-betul Bu, dengan adanya kegiatan SOBI ini. Jadi SOBI ini awalnya dia menawarkan diri, dia datang ke sekolah bertemu dengan kepala sekolah, begitu Bu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Fitri. Selanjutnya akan diberikan penguatan oleh Ibu Selvi Mandasari. Dengan hormat disilahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi terkait SOBI ini, tadi saya kira itu SOBI itu melakukan sosialisasi di seluruh sekolah di Kabupaten Sopeng. Kebetulan salah satu sekolah kami itu pernah didatangi oleh SOBI. Jadi awalnya dia pergi meminta izin dulu kepada ibu kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. Nah, setelah diizinkan mereka datang untuk melakukan sosialisasi, memberikan arahan-arahan dan melakukan pendekatan kepada siswa, menceritakan apa saja yang akan dilakukan pada saat anak-anak gabung di SOBI tersebut mengikuti les bahasa Inggris. Nah, salah satu mungkin menurut saya daya tariknya juga itu pendiri dari SOBI atau Mr. Douglas itu juga ikut pada saat sosialisasi. Jadi anak-anak yang antusias, ada bule nanti ajar Ki pada saat kita ikut di SOBI tersebut. Jadi itu juga menurut saya salah satu daya tariknya juga sehingga banyak murid di sekolah saya itu yang bergabung di SOBI. Nah, meskipun mungkin bukan Mr. Douglas langsung mengajar murid, tapi setiap selesai satu materi pembelajaran untuk mengujinya itu Mr. Douglas yang datang langsung ke sekolah untuk menguji siswa. Jadi ketika Mr. Douglas yang datang, siswa itu sangat antusias, mau dites besok ada Mr. Douglas. Jadi dia antusias untuk belajar atau mengulang-ulang kembali pembelajarannya. Selain itu juga SOBI ini juga setiap tahunnya mengadakan kompetensi bahasa Inggris, baik itu SD, SMP maupun SMA, dan dilakukan di ruang pola kantor DPRD. Jadi itu mungkin sedikit gambaran dari SOBI, sedikit tambahan dari saya terkait dari penjelasan Ibu Fitri tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik Bu, terkait dengan SOBI, SOBI ini merupakan akronim dari semua orang bisa berbahasa Inggris. Nah, SOBI ini seperti tadi penjelasannya Ibu Fitri dan Ibu Selvi Mandasari bahwa SOBI itu mengadakan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian mengajak siswa untuk ikut bergabung mengikuti kursus bahasa Inggris. Nah, pendekatan yang dilakukan SOBI di sini itu berkunjung ke sekolah dan bagaimana pihak SOBI menarik perhatian siswa itu dengan melakukan kompetensi di akhir tahun. Kalau tidak salah tadi bagaimana tadi Bu Sel? Kompetensi ya di akhir tahun. Bahasa Inggris. Ya, kompetensi bahasa Inggris. Ya, saya kira seperti itu dari kelompok kami. Apakah bisa diterima, Bu? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Jadi SOBI ini masuk ya di modal politik karena ada kebijakan kerjasama dari kepala sekolah. Nah, saya tertarik sekali dengan program ini karena program ini sangat bagus. Tapi sayangnya di kecamatan saya itu belum
tersentuh dengan Sobi ini. Apalagi mulai tahun ini kan pelajaran bahasa Inggris itu merupakan mata pelajaran pilihan, sepertinya wajib ya, wajib di SD itu mulai di kelas 3. Nah, di sinilah kita guru kelas dituntut juga menjadi guru bahasa Inggris karena sumber daya di sekolah kami itu tidak ada yang tidak ada guru bahasa Inggrisnya, jadi dikembalikan ke guru kelas masing-masing. Iya, terima kasih Bu atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Asira yang mewakili kelompok 3. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengintegrasikan manfaat aset Karang Taruna buat anak sekolah dasar. Bisa diberikan contoh kegiatan Karang Taruna pada model lingkungan sosial anak sekolah dasar. Mungkin teman rekan saya, Ibu Fitriani, ingin menjawab dengan hormat, disilahkan. Terima kasih. Jadi baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari rekan kami Ibu Asira, di mana di situ cara mengintegrasikan aset Karang Taruna terhadap anak sekolah dasar. Memang Bu, organisasi Karang Taruna itu terdiri dari anak-anak dewasa. Jadi di sini kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dari Karang Taruna ini bisa melakukan kegiatan, misalnya melakukan suatu kegiatan olahraga atau pertandingan. Di sini pernah di sekolah saya Bu, di mana Karang Taruna itu melakukan suatu kegiatan olahraga yaitu pertandingan futsal. Jadi Karang Taruna ini mengundang sekolah-sekolah untuk mengikuti pertandingan tersebut, di mana sekolah saya itu terpanggil atau mendapat undangan dalam kegiatan yang dilakukan oleh kegiatan Karang Taruna itu, yaitu pertandingan futsal. Jadi di sini manfaat yang diperoleh dari siswa saya selain dari melatih tim atau kerjasamanya dengan siswa tersebut, maka juga di sini ada semangat dari tim. Kemudian dia juga bisa melihat kompetisi atau terhadap lawannya. Jadi kemudian mereka juga bisa melihat tim-tim dari sekolah-sekolah lain. Jadi dengan adanya kegiatan yang dilakukan Karang Taruna ini, maka siswa bisa banyak mendapat pengalaman, pelajaran dalam mengikuti kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Karang Taruna. Saya kira begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nah itulah tadi jawaban dari Ibu Fitri. Nah, tambahan sedikit dari saya bahwa memang Karang Taruna itu merupakan organisasi kemasyarakatan, namun Karang Taruna bisa melakukan berbagai kegiatan seperti mendukung pembelajaran dan pengembangan karakter, seperti kegiatan edukasi lingkungan. Nah, biasa kan Karang Taruna mengadakan program edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, misalnya mengajak siswa melakukan aksi bersih-bersih di sekitar sekolah, kemudian kampanye pengurangan sampah, seperti itu Bu. Seperti juga tadi yang disampaikan Bu Fitri bahwa Karang Taruna pernah mengadakan lomba futsal dan mengundang siswa untuk ikut berpartisipasi. Nah, saya kira seperti itu. Bagaimana dengan Ibu Asira? Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan tadi. Jadi menurut saya, apakah Karang Taruna ini langsung menginformasikan dulu ke kepala sekolah untuk meminta izin, supaya tadi ada contohnya yang diberikan oleh Adinda Dewi bahwa Karang Taruna ini membimbing anak-anak untuk ikut serta, ikut andil dalam membersihkan atau bekerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian juga ada jawaban dari Adinda Fitriani tentang tadi bahwa Karang Taruna di sini mengajak anak sekolah
ikut dalam kompetensi futsal. Jadi dalam hal ini apakah Karang Taruna ini langsung atau berhubungan dulu dengan kepala sekolah dalam hal ini meminta izin? Boleh diberikan jawabannya, Dek, sedikit? Saya persilahkan kepada Ibu Fitriani. Terima kasih. Jadi sebelum melakukan kegiatan di sini Karang Taruna ini langsung ke sekolah bertemu dengan kepala sekolah. Kemudian dia mengutarakan maksud kedatangannya itu bahwa dia akan memberikan undangan kepada siswa di sekolah tersebut untuk mengikuti lomba yang telah dia lakukan atau program lomba yang telah dilakukan, yaitu pertandingan futsal. Jadi dia membawa undangan dan bertemu langsung dengan kepala sekolah. Begitu, Bu. Bagaimana dengan Ibu Asira? Iya, terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Itu yang saya cari. Jadi sebelum melakukan sesuatu itu alangkah baiknya kita berkoordinasi dulu dengan atasan. Ya, jadi dalam melakukan setiap sesuatu kita melihat dulu atasannya. Jadi dalam hal ini yang tadi yang saya tanyakan mengintegrasikan dengan kelompok Karang Taruna, karena Karang Taruna ini adalah pemuda-pemuda yang mempunyai tujuan di lingkungan sekitar tempat kita, maka Karang Taruna inilah yang akan memberikan contoh kepada adik-adiknya, ya. Jadi Karang Taruna ini adalah kelompok remaja yang mempunyai tujuan, bukan kelompok remaja yang memiliki kekurangan, ya. Jadi kelompok Karang Taruna ini bagus sekali. Jadi cukup saya terima jawabannya. Terima kasih atas jawabannya adik-adik semua, ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin masih ada pertanyaan untuk kelompok kami. Saya persilahkan. Iya, karena baik Bu, karena sudah tidak ada, jadi diskusi kita hari ini kita tutup. Nah, sebagai penutup diskusi mengenai pengelolaan sumber daya atau aset, mari kita ingat bahwa keberhasilan dalam pengelolaan ini sangat bergantung pada kemampuan kita untuk bersinergi, berinovasi, dan bertindak secara bijaksana. Sumber daya yang kita miliki adalah aset berharga yang harus kita kelola secara optimal, bukan hanya untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan generasi mendatang. Sekian dari kelompok 1, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus Ibu Bapak untuk kelompok 1 yang luar biasa sudah memaparkan materinya dan diakhiri dengan closing statement yang luar biasa. Jadi memang kemampuan berjejaring itu sangat dibutuhkan, ya, kemampuan bermitra. Karena ketika kepala sekolah atau pemimpinnya pandai memanfaatkan aset politiknya, kemampuan berjejaringnya, sehingga nanti betul-betul kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Ini luar biasa juga, ya, tadi pemaparan kelompok 2, ya, lingkungan-lingkungan yang ada itu bisa dipaparkan, termasuk ini Karang Taruna yang terakhir, ya, disampaikan apa sih pemanfaatannya. Lalu kemudian dari diskusi yang berkembang akhirnya bisa dipahami bersama bahwa yang menjadi menjadi peran dari Karang Taruna ini atau organisasi sosial ini apa untuk sekolah kita, apa dampaknya untuk sekolah kita. Jadi setelah memetakan asetnya, lalu kemudian kita petakan bagaimana kebermanfaatan mereka. Lalu kemudian tadi juga saya tertarik juga tadi dengan itu Sobi ya? Bu, Sobi. Oke, Sobi. Yang saya dengar namanya Mr. Douglas, ya, yang ownernya atau apanya istilahnya? Iya, foundernya. Iya, pendiri Sobi. Oh, pendirinya. Iya. Kebetulan Mr. Douglas itu juga kami kenal dulu waktu di Unhas, beliau peneliti. Beliau juga di Unhas pernah sama-sama dalam satu kongres bahasa daerah. Beliau itu pandai sekali pakai bahasa daerah. Jadi orang bule tapi pandai sekali pakai bahasa daerah, dan dia dijuluki Makuraga, ya, di Sopeng karena kemampuannya dalam waktu 5 tahun bisa
belajar bahasa Bugis secara fasih dan bahasa Bugisnya itu halus, santun pula. Jadi ini tamparan terbesar buat kita ya, karena Mr. Douglas ini bisa pandai bahasa kita, sementara kita sendiri tidak merawat bahasa kita. Dan akhirnya teman-teman memanfaatkan itu sebagai salah satu peluang, salah satu aset untuk mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Wah, ini luar biasa ya. Seandainya semua Kabupaten Sopeng itu memanfaatkan hal yang sama atau menggali lagi potensi-potensi lain, saya rasa ini bisa menjadi kolaborasi yang apik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi bisa sebenarnya dimanfaatkan juga bukan hanya di kokurikulernya saja, tetapi bisa juga di intrakurikuler. Misalnya dengan menjadikan Mr. Douglas ini sebagai motivator. Minimal beliau hadir misalnya pada saat pertama kali tahun ajaran baru untuk menguatkan pemahaman atau memberikan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kalau saya cuma videonya saja yang saya putarkan anak-anak, kalau pertama kali di tahun ajaran baru itu, yang pertama kali saya lakukan itu adalah memutarkan Douglas yang pakai bahasa Bugis di kelas, sehingga itu bisa merangsang motivasi anak didik kita untuk belajar atau mencintai bahasa daerahnya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang luar biasa tadi ya, sudah menyampaikan diskusinya, hasil pemetaan asetnya. Kita beralih ke kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan kalau moderator kelompok 3 diambil alih. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Rahmaniar, SS, SPD, MHum, GR. Dan yang saya hormati ibu-ibu calon guru penggerak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan pada hari ini untuk mengikuti presentasi pada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Dan tak lupa kita kirimkan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi rahmatan lil alamin. Ya. Jadi terima kasih telah bergabung kepada dalam presentasi hari ini. Jadi nama saya Muhammad Adil dan saya akan menjadi moderator pada hari ini. Sekarang izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu Ibu Asirah dan Ibu Sri Uli. Ya, jadi yang menjadi pemaparan materi pada hari ini yaitu Ibu Asirah. Ya. Jadi Ibu Asirah, mudah-mudahan pada kesempatan ini diharapkan teman-teman CGP yang lain bisa memperhatikan apa yang dipresentasikan kepada Ibu Asirah. Kepada Ibu Asirah dipersilahkan. Mic-nya Bu, mic-nya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 3, kelompok penutup juga, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana tampilannya Pak? Sudah bagus? Sudah jelas semua? Ya, sudah. Iya. Hasil diskusi ruang kolaborasi modul titik 2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Asirah, Muhammad Adil, dan Ibu Sri Uli Sariah. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada sesi ruang kolaborasi ini yaitu CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Di sini 7 aset utama, aset sekolah, modal sosial, modal finansial, modal fisik, modal agama dan budaya,
modal politik, modal alam lingkungan alam, dan modal manusia. Yang pertama, modal manusia. Di sini ada pengawas dan komite. Pengawas dan komite di sini yaitu memonitoring kegiatan sekolah dan orang tua. Kepala sekolah. Kepala sekolah di sini guru penggerak serta memiliki nilai dan karakter pemimpin sekolah. Ini kepala sekolah dari Ibu Sri Ulisadia, adalah seorang guru penggerak. Kemudian di sini pendidik dan tenaga kependidikan memiliki pengalaman di atas 3 tahun dan masih berusia produktif. Berikutnya, memiliki kemampuan IT rata-rata baik dan aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri. Berikutnya, sebagian besar berdomisili sekitar sekolah sehingga dapat membimbing siswa di luar jam sekolah. Berikutnya, orang tua siswa dan alumni. Di sini mereka memiliki pengalaman dan latar belakang berbeda-beda. Kemudian, kolaborasi aktif senantiasa mendukung dan membantu kegiatan sekolah. Dalam hal ini, dana, pikiran, tenaga. Model siswa yaitu mengembangkan bakat dan minat melalui organisasi sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, modal sosial. Yang pertama, di sini ada komunitas K3S, KKG, dan MGMP. Yang mana di sini sebagai ruang kolaborasi dan pengembangan diri, sebagai wadah untuk melakukan diskusi terbuka dan berbagi praktik baik untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikutnya ada rapat rutin dengan komite dan orang tua sebagai sarana komunikasi sekolah dan masyarakat, sebagai komunikasi aktif yang membuat orang tua dan pihak sekolah dapat saling mendukung dalam setiap kegiatan sekolah. Berikutnya lagi, komunitas PGRI. Di sini komunitas PGRI adalah kepala sekolah merupakan pengurus inti sehingga lebih cepat memperoleh informasi. Kemudian lagi komunitas PGRI merupakan wadah yang dapat memperjuangkan aspirasi guru dan sekolah di tingkat yang lebih tinggi. Ini ada dokumentasinya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, ada kegiatan rapat dengan komite, kemudian ada kegiatan K3S, ada kegiatan KKG. Yang ketiga, modal politik. Di sini modal politiknya yaitu kerjasama dengan puskesmas sehingga mendapatkan informasi kesehatan yang lebih mudah, pemeriksaan kesehatan berkala, serta imunisasi lengkap. Kedua, kerjasama dengan kejaksaan. Di sini untuk memberikan informasi dan tindak pencegahan perundungan di sekolah. Kerjasama dengan perpustakaan daerah juga untuk mendukung kegiatan literasi siswa melalui kegiatan perpustakaan keliling. Yang keempat, hubungan kerjasama yang baik dengan TK di sekitar sekolah sehingga memudahkan perekrutan siswa baru. Yang terakhir, hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler siswa. Dalam hal ini, orang tua siswa menjadi pembina ekstrakurikuler karate. Ini dokumentasinya, ada petugas kesehatan, ada jaksa masuk sekolah, ada perpustakaan keliling, dan ada juga dokumentasi orang tua siswa sebagai pembina ekskul karate. Yang keempat, modal agama dan budaya. Yang pertama di sini adalah masjid di lingkungan sekolah, yang mana terdapat masjid sebagai tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan keagamaan dan pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Kemudian berikutnya, daerah adat di mana terdapat perayaan budaya tahunan atau Makpadendang di sekitar sekolah sebagai wadah siswa mempelajari tradisi adat istiadat. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang religius, di mana banyak tokoh agama yang membantu kegiatan keagamaan di sekolah. Contohnya
kegiatan perayaan keagamaan masyarakat berkolaborasi dengan sekolah. Kemudian dominan suku Bugis, di mana di kabupaten kita Sopeng ini dominan adalah suku Bugis yang sangat menjaga budaya sopan santun, membantu pembentukan karakter dan akhlak siswa. Yang mana di situ terdapat pembiasaan 5S di sekolah. Ini ada dokumentasi, ya, ada dokumentasinya, kegiatan keagamaan, kemudian perayaan Map Padendang, ada kegiatan sholat berjamaah. Yang kelima, modal fisik. Modal fisik di sini yang pertama gedung. Gedung utama ada ruang kelas untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman dan nyaman. Ada kantor dan ruang guru sebagai tempat guru dan kepala sekolah menjalin kolaborasi. Yang kedua, gedung penunjang. Yang pertama, perpustakaan untuk menunjang kegiatan literasi siswa. Yang kedua, kantin sebagai kegiatan usaha untuk memfasilitasi kegiatan kesiswaan dan pengembangan guru. Yang ketiga, ruang ibadah untuk kegiatan ibadah peningkatan karakter religius siswa. Keempat, UKS sebagai tempat pertolongan pertama, dan yang terakhir WC dan tempat sanitasi bagi warga sekolah. Berikutnya ada lapangan dan aula, tempat pelaksanaan kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Ini ada dokumentasinya. Ini dokumentasi dari 3 sekolah yang dipadukan. Berikutnya ada modal lingkungan alam. Memiliki udara dan air yang bersih, lancar. Ruang terbuka hijau sebagai tempat bermain dan istirahat yang sejuk dan nyaman. Akses jalan yang baik memudahkan transportasi siswa ke sekolah. Area lahan kosong di sekitar sekolah dimanfaatkan untuk kegiatan menanam berbagai jenis tanaman sebagai sarana siswa belajar memanfaatkan lingkungan alam. Terdapat kolam ikan sebagai sarana belajar kontekstual murid, dan area kebun dan persawahan masyarakat di sekitar sekolah bisa dimanfaatkan sebagai tempat observasi dan kunjungan penelitian proyek P5. Dan yang terakhir, modal alam dapat membantu siswa memahami pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Ini ada dokumentasinya dari sekolahnya Ibu Sri Uli Saria, dari SD 160 Tasalo, dan dari sekolahnya Pak Adil. Ya, dokumentasi 3 sekolah ya. Kemudian modal finansial. Nah, di sini modal finansial adalah dana BOS, mendanai kegiatan operasional sekolah, penyusunan RKS disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan. Yang berikutnya sumbangan komite dan alumni. Sumber ini alternatif pendanaan sekolah. Kemudian dana kanting, sumber dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan guru dan siswa. Dana kantin juga dapat digunakan untuk kegiatan lain yang tidak masuk dalam pembiayaan dana BOS. Yang berikutnya yang terakhir, bantuan dari pemerintah, dalam hal ini PIP dan KIP bagi murid yang kurang mampu, dan beasiswa berprestasi dari pemerintah daerah untuk 3 murid terbaik tiap semester. Adapun kesimpulannya yaitu pemanfaatan 7 aset sekolah dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada tujuan pendidikan dan kesejahteraan seluruh warga sekolah. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Dengan pendekatan komunitas berbasis aset, mengoptimalkan potensi sumber daya sekolah dengan penerapan 7 aset sekolah, membantu sekolah untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Dengan memanfaatkan aset-aset ini, sekolah dapat mengembangkan program dan kegiatan yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Itulah tadi presentasi dari hasil diskusi kelompok 3. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Asirah. Jadi itulah tadi hasil diskusi kelompok 3 yang dipresentasikan oleh Ibu Asirah. Nah, sekarang kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Jadi silahkan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 mengajukan 1 pertanyaan saja dulu. Ya, terima kasih. Ya,
Jadi saya berikan kesempatan kepada Ibu Aji Armida terlebih dahulu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pemaparannya tadi oleh Ibu Syara sudah cukup jelas ya. Kemudian di sini hal yang paling menarik saya tadi itu mengenai kerjasama budaya yang untuk ada istiadat Mapadendang. Ya, jadi di sini bisa kita mengetahui ada istiadat yang ada di sekitar sekolah. Kemudian hal yang menarik juga itu adanya dari tamatan yang tamat ya, alumni. Ya, pendanaan alumni dari maksudnya siswa yang sudah tamat. Itu hal yang menarik bagi saya. Kemudian pertanyaan saya Bu, ini bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar warga sekolah itu terbiasa untuk menggunakan pendekatan berbasis aset dalam merencanakan suatu kegiatan. Oke, seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Aji Armida. Jadi saya berikan kesempatan kepada Ibu Suryani untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya mewakili kelompok 1. Nah, tadi saya tertarik di bagian modal lingkungan alam. Di situ dijelaskan bahwa Ibu membawa siswa Ibu untuk melakukan kunjungan di area kebun dan persawahan masyarakat sebagai tempat observasi dan kunjungan penelitian P5. Nah, bisa diceritakan lebih lanjut apa-apa yang Ibu lakukan dan bagaimana respon murid pada saat melakukan kunjungan. Terima kasih, Bu. Ya, jadi itulah pertanyaan dari Ibu Suryani, Dewi. Jadi saya dulu menampung 2 pertanyaan. Jika masih ada waktu kita bisa tambah. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu dari Ibu Aji Armida, mungkin ada teman yang bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Aji Armida. Oke, saya berikan kesempatan kepada Ibu Sri Uli Zariah terlebih dahulu. Mohon dipersilahkan Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya tadi bagaimana upaya yang dilakukan agar warga sekolah terbiasa menggunakan pendekatan berbasis aset dalam merencanakan suatu kegiatan. Nah, disinilah pentingnya komunikasi yang aktif, kolaborasi yang aktif. Jadi setiap ingin melakukan kegiatan, jadi biasanya sebaiknya memang kita mengadakan rapat, diskusi baik dengan guru, dengan komite. Sama di sekolah saya itu tidak ada iuran komite yang dengan nominal pasti, tapi setiap ada kegiatan selalu saja ada kayak sumbangan yang datang sendiri. Seperti di sekolah saya itu pagarnya dari sumbangan komite. Kami juga 2 tahun lalu membuat taman. Jadi yang sekolah siapkan itu hanya semen, tukangnya apanya dan sebagainya itu murni sumbangan dari warga, dari guru. Pasirnya juga kepala dusun bilang ada sisa pasirnya di sini bisa dipakai. Jadi begitu. Jadi itulah pentingnya kita mengadakan diskusi terlebih dahulu untuk mencari tahu aset-aset apa yang kita miliki dan dapat digunakan untuk menunjang kegiatan yang akan kita laksanakan. Terima kasih, Bu. Ya, itulah tadi jawaban dari Ibu Sri Uli Zariah. Mungkin dari teman yang lain ada yang bisa menambahkan. Oke, jadi Ibu Asirah bisa menambahkan dari pertanyaan Ibu Aji Armida. Dipersilahkan, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, pertanyaan Ibu Aji tadi, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan agar warga sekolah terbiasa untuk menggunakan pendekatan berbasis aset dalam merencanakan suatu kegiatan.
Jadi dalam hal ini kita melihat dulu aset-aset yang ada di sekolah. Tadi sudah dijelaskan oleh Adinda Ibu Sri Ulisaria bagaimana dia berkolaborasi dengan masyarakat ya. Begitu juga di sekolah kami. Jadi contoh dalam hal ini kegiatan yang akan kami lakukan di sini, kami akan membangun papan nama sekolah. Papan nama sekolah ini kami mengumpulkan orang tua karena pendanaannya cukup banyak dan anggaran di sekolah juga kurang. Jadi kami di sini menggunakan dengan cara mengundang orang tua untuk melakukan rapat komite sekolah. Jadi dari pertemuan ini, dari kolaborasi dengan orang tua dan guru-guru di sekolah kami di sini bisa mengumpulkan dana sehingga kami bisa membangun papan sekolah kami yang anggarannya itu lebih dari 10. Jadi papan nama sekolah kami sudah selesai pengerjaannya. Itu semua dari hasil rapat komite yang kami adakan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian di sini contoh melalui langkah tersebut juga menunjukkan kita sebagai warga sekolah banyak kegiatan yang bisa terlaksana apabila kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah kita. Jadi jangan dulu kita melihat misalnya kita seperti kemarin ada defisit bilang kekurangan, kemudian kita langsung kendor bilang di mana kita akan mencari dana ini padahal di sekolah kita ini kurang, dana bosnya juga tidak bisa diambil karena dana bos itu memang ada terkhusus, tidak boleh dianggarkan ke sini. Jadi dalam hal ini kita dalam diskusi ini kita berdiskusi dulu dengan guru-guru di sekolah kami. Kemudian kami bisa mengatakan bahwa menganjurkan lagi kemudian ke tokoh-tokoh masyarakat dengan cara mengundangnya. Jadi setelah kami melakukan perembukan dengan guru-guru dan tokoh-tokoh masyarakat, maka kami mendapatkan hasil bahwa kita bisa membangun fasilitas sekolah ini, contohnya papan nama sekolah ini dengan jalan iuran, bukan iuran sebetulnya, tapi sumbangan komite, karena kalau iuran itu berarti tiap bulan. Jadi dari situ kita juga tidak menentukan bahwa segini yang harus disumbangkan. Jadi dari tokoh masyarakat sendiri atau orang-orang tua siswa, kadang juga dari alumni. Ya, dari yang kemarin itu yang kita terima itu ada juga dari alumni SD 160 Tansalo yang menyumbang. Jadi kita tidak menentukan anggarannya uang atau dana yang mau disumbangkan. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi itulah jawaban dari Ibu Asira dan Ibu Sri Ulisaria. Jadi saya kembalikan kepada Ibu Aji Armidah. Bagaimana Ibu? Terima kasih Bu. Tadi Ibu Sri Ulisaria dan Ibu Asira sudah memberikan pencerahan kepada saya. Terus terang ya Bu, saya juga di sekolah itu tidak ada dana khusus untuk komite ya setiap bulan. Kami tidak ada untuk itu. Tadi di sini tadi langkah-langkah yang Ibu berikan, saya sependapat ya bahwa kita berdiskusi dulu dengan warga sekolah, kemudian kita panggil tokoh-tokoh masyarakat, kemudian kita mengadakan untuk mencari aset-aset apa yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Bisa kita juga manfaatkan tadi seperti Ibu Asira katakan yang untuk alumni ya. Itu mudah-mudahan langkah-langkah yang Ibu berikan itu bisa kami juga terapkan di sekolah kami nantinya. Terima kasih banyak Bu atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aji Armidah. Jadi kita selanjutnya pindah ke pertanyaan kedua, yaitu berasal dari Ibu Suryani Dewi Sartika. Yaitu apakah Ibu sudah pernah membawa murid ke daerah perkebunan dan persawahan. Nah, jadi saya berikan kesempatan kepada teman kami yaitu Ibu Asira. Kepada Ibu Asira dipersilahkan. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok berapa ini tadi, kelompok 1 ya, yang menanyakan bahwa ya modal lingkungan alam ya, aset lingkungan alam
tentang apakah sudah pernah murid-muridnya atau siswanya diajak langsung ke tempat tersebut. Alhamdulillah saya sudah melalui proses ini. Kemarin ada proyek P5 di mana di Padali itu, Dusun Padali itu ada memang perkebunan, yang dikelola oleh sebuah BUMN kayaknya itu, BUMN, Badan Usaha Milik Negara memang. Jadi lokasi tempat saya ini, biar rumah saya ini termasuk juga aset perkebunan ya. Jadi rumah saya ini bukan yang tadi yang katanya Ibu bahwa rumah tempat berdiri saya ini bukan tanah milik masyarakat, tetapi tanah milik pemerintah perkebunan ya. Jadi di sini perkebunan ini ada perkebunan kelapa. Nah di sini saya langsung mengajak siswa, apalagi ini dekat ya, tidak menggunakan lagi ongkos, jadi cuma jalan-jalan saja. Jadi di sini saya membawa langsung siswa saya ke perkebunan ini. Mereka di sini sangat antusias, bersemangat sekali. Karena kenapa? Mungkin karena mereka bebas, berekspresi, bebas melakukan aktivitas, bebas mengembangkan dirinya. Jadi mereka di sini karena ini proyek P5, saya persilahkan mereka untuk mencari buah kelapa yang nantinya akan diolah untuk menjadi minyak goreng. Karena di situ kelapa banyak sekali yang terhambur ya, sepertinya cuma masyarakat saja yang datang mengambilnya untuk digunakan sebagai konsumsi sehari-hari. Jadi di situ kami sebagai guru mengajak siswa untuk berinteraksi langsung ke tempat lokasi tersebut, karena lokasi tersebut berhadapan langsung dengan sekolah kami. Dan hasil dari kegiatan P5 ini juga kemarin itu kami mendapat banyak dana yang masuk juga, seperti yang diceritakan Ibu Ani, juga ada hampir 500.000 ya penjualan dari minyak goreng yang kami hasilkan dari proyek P5 ini. Dan hasilnya itu kami gunakan untuk sekolah, yaitu dengan murid-murid ini sehingga bisa merasa senang, nyaman karena sudah melakukan proyeknya. Kami mengajaknya untuk rekreasi bersama rekan-rekan guru. Itu saja, Dek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi pendapat dari Ibu Asirah. Mungkin teman yang lain bisa menambahkan? Atau saya ingin menambahkan sedikit dari pertanyaan Ibu Suryani Dewi, karena di sekolah saya kan kelompok 3, di sekolah saya kan jauh dari area persawahan dan perkebunan. Jadi kita belum melakukan, tidak pernah ke sawah untuk melakukan survei aset lingkungan ini. Jadi di sini kita akan memanfaatkan lingkungan alam yang ada di sekolah. Jadi kita melakukan survei lingkungan di sekitaran sekolah, seperti siapa tahu ada lahan kosong yang bisa dijadikan lahan perkebunan di sekitar sekolah. Kemudian ada langkah yang bisa kita lakukan, yaitu kita berkolaborasi dengan masyarakat, yaitu menjalin kemitraan dengan petani atau pekebun yang mempunyai pengetahuan tentang perkebunan dan pertanian. Kemudian kita juga bisa melakukan pelajaran terintegrasi. Di sini diintegrasikan kegiatan alam dengan kurikulum yang sedang dipelajari di kelas, seperti pelajaran IPA. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Ibu Suryani Dewi Sartika. Terima kasih atas jawabannya, Pak, Bu. Memang anak-anak, tadi Ibu mengatakan bahwa anak-anak antusias pada saat berkunjung ke kebun. Memang anak-anak itu lebih senang belajar di luar kelas daripada di dalam kelas. Dan ini bersentuhan langsung dengan
alam. Nah, tadi juga Ibu mengatakan bahwa kelapa yang diambil diolah menjadi minyak goreng, begitu ya, Bu? Ya. Nah, sedikit penasaran. Nah, bagaimana? Apakah kelapa ini diolah langsung di sekolah atau bekerja sama dengan masyarakat untuk memperlihatkan kepada siswa beginilah proses pengelolaan minyak goreng atau langsung dilaksanakan di sekolah, Bu? Ya. Itu saja. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya, Dek. Jadi sebelum diolah di sekolah, kami melakukan dulu kegiatan kolaborasi dengan masyarakat di sini. Kami memang langsung memberikan informasi dulu kepada orang tua seorang siswa, di mana kami menjadwalkan, menanyakan kapan waktunya kami bisa berkunjung ke rumahnya dan memperlihatkan kepada siswa kami proses membuat minyak goreng. Di situ orang tua siswa tersebut adalah bapaknya memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana cara mengupas kelapa, kemudian ibunya memberikan proses bagaimana caranya memeras kelapa, mempabrik kelapa dulu, kemudian diperas menjadi santan, kemudian diproses lagi, dimasak sehingga menjadi minyak. Jadi dalam hal ini bukan siswa yang langsung terjun pertama kali, tetapi dia siswa ini dulu melihat contoh langsung dari orang tuanya. Jadi begitu prosesnya, Dek, sampai kemudian kita langsung mempraktekkannya di sekolah. Jadi di sekolah lah kita praktekkan hal ini. Adapun di sekolah juga kami masih dibantu dalam hal mengupas kelapa, karena namanya anak-anak kecil pasti belum bisa ya namanya mengupas kelapa itu, apalagi memegang kapak yang besar. Jadi di situ kita masih berkolaborasi dengan orang tua siswa. Jadi mereka datang membantu. Itu saja. Ya, cuma olahannya pabriknya anak-anak semua. Kemudian memasak mereka juga yang bawa tungkunya ke sekolah, wajannya. Jadi anak-anak yang beraktivitas. Makasih, Dek. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kembalikan kepada Ibu Suryani Dewi Sartika. Oh ya, Ibu Sahriani mengangkat tangan. Mungkin Terima ada yang kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebenarnya saya ingin menambahkan sedikit. Jadi yang dilakukan tadi Ibu Asira itu adalah tahapan dari P5, di mana tahapan P5 itu mulai dari perkenalan, kemudian proses kontekstualisasi, kemudian ada aksi, kemudian yang terakhir adalah refleksi. Nah, kalau kita saya sedikit memberi pengalaman, menceritakan pengalaman saya. Kalau di sekolah penggerak itu apabila kita melibatkan orang tua siswa dalam aksi P5, maka opsi dari sekolah kita itu akan bertambah ya, bertambah ke opsi 5. Jadi yang disarankan itu memang kita harus melibatkan orang tua siswa atau masyarakat yang bisa memberikan atau yang terlibat langsung dalam pengolahannya. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi terima kasih Bu atas tambahan pengetahuannya. Jadi saya kembalikan kepada Ibu Suryani Dewi Sartika. Terima kasih banyak atas penyampaiannya, Bu. Itu menjadi pembelajaran baru bagi saya tentang bagaimana melibatkan orang tua siswa dalam proses, khususnya proses pembuatan minyak goreng. Yang dulunya kan memang di kampung-kampung itu banyak proses pembuatan, tapi setelah saya lihat sekarang ini itu lebih instan, membeli saja minyak goreng. Seperti di kampung saya itu sudah sedikit orang yang membuat langsung minyak goreng. Mereka cenderung membeli karena lebih praktis. Ya seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Jadi untuk dua pertanyaan ini sudah terjawab dengan baik. Karena waktu sudah hampir selesai, jadi cukup dua pertanyaan saja dari kelompok 1 dan kelompok 2.
Jadi untuk presentasi dari kelompok 3 pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak, kita beri aplaus untuk kelompok 3 yang luar biasa sudah memaparkan materinya, sudah memaparkan hasil diskusinya ya. Jadi banyak hal sekali ya. Ini teman-teman saya lihat tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 ini luar biasa sekali. Aksi nyata ini sudah sebenarnya teman-teman ini sudah melakukan aksi nyata terkait dengan pengelolaan aset. Seandainya ini ada dokumentasinya dan dibuatkan portofolio yang lengkap dan apik, ini saya rasa kalian teman-teman bisa ikuti lomba-lomba ini tingkat nasional. Dan ini sedikit berbagi pengalaman ya Ibu Bapak ya. Saya tidak ada niat sama sekali untuk menyampaikan pamer atau apa. Tapi sejauh ini lomba-lomba yang saya ikuti, kebetulan kemarin tahun lalu saya ikut apresiasi GTK. Kalau sekarang kan jambor GTK ya, sehingga saya tidak bisa ikut lagi tahun ini karena tahun lalu sudah ikut dan alhamdulillah berhasil meraih penghargaan. Jadi sebenarnya itu tergeletak dari dokumentasi. Jadi semua apa yang teman-teman lakukan ini kalau terdokumentasi dengan baik dan pada saat dibutuhkan nantinya, silakan teman-teman ikuti lombanya, kejar peluangnya. Misalnya ya, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatannya seperti tadi ya, bagaimana berkolaborasi dengan orang tua siswa, lalu kemudian diajak siswa turun langsung ke kebun, mereka bercocok tanam, lalu kemudian mereka meramunya itu, lalu kemudian mereka menjualnya sendiri dan hasilnya itu semua terdokumentasi. Lalu kemudian hasil dari penjualan itu, produk itu, misalnya buat pentas seni, diperlihatkan. Buatkan video berdurasi, mungkin tidak perlu terlalu banyak ya. Misalnya satu-satu item, ada yang dibuat videonya dalam bentuk potret, ada dalam bentuk landscape. Karena rata-rata juga yang lomba-lomba di tingkat nasional itu butuh juga yang dalam bentuk potret. Seperti kemarin ya, potret cerita kurikulum Merdeka, itu yang membutuhkan potret. Ada juga yang landscape, kalau yang sekarang apresiasi GTK itu landscape. Jadi kalau teman-teman simpan dengan baik itu, terdokumentasi dengan baik, aduh, saya yakin ini bisa sampai tingkat nasional ini. Karena alhamdulillah beberapa kali saya meraih juara di tingkat nasional dari hasil seperti ini, dari terdokumentasi dengan baik, termasuk portofolionya, termasuk foto-foto dan video-videonya itu kalau kita kemas dengan baik, saya yakin. Dan bahkan ini kalau tugas aksi nyatanya di modul 3.2 ini sebenarnya sudah terjawab ini. Kalau videonya ada. Kalau videonya ada, termasuk tadi ya di kelompok 3 ini melakukan diskusi dengan orang tua siswa dalam memetakan sumbangan-sumbangan komite ya. Kalau ada videonya itu bagaimana komunikasinya, bagaimana sehingga tergerak hatinya orang tua siswa memberikan sumbangan. Ada yang misalnya tadi seperti papan sekolah tadi, bikin papan sekolah, bagaimana cara diskusinya. Lalu mereka tergerak untuk memberikan sumbangan. Ada juga yang sukarelawan untuk menjadi tukang. Seandainya ada dokumentasinya itu sudah bisa jadi aksi nyata nanti di modul 3.2 ini. Tapi karena kalau belum ada dokumentasinya, silakan nanti teman-teman buat seperti itu ya. Menggali potensi-potensi aset-aset yang dimiliki, libatkan orang tua dalam diskusi sehingga nanti kalau ada kegiatan di aksi nyata ini terlihat bagaimana peran orang tua itu. Ibu Saryani, ada yang ingin disampaikan Bu Saryani, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi ini pengalaman kami Bu di Sekolah Penggerak. Sebenarnya kami atau saya itu punya dokumentasi, punya video-video. Mungkin teman-teman bisa mengunjungi Facebook saya. Kemudian setiap selesai kegiatan itu setiap per semester kita selalu membuat namanya best practice dengan metode STAR. Tapi saya tidak percaya diri Bu ikut jambor. Itu Bu kekurangan saya. Kalau masalah kalau sudah dikatakan lomba gitu Bu, saya sudah tidak pede. Iya, mungkin itu kekurangan saya Bu. Tapi semua yang saya lakukan selama IKM ini, selama Sekolah Penggerak, saya dokumentasikan, saya buatkan video, saya buatkan best practice, yang metode STAR, tapi saya tidak berani ini Bu, ikut lomba. Iya,
semuanya saya posting di Facebook saya, kemudian saya masukkan di bukti karya, tapi untuk mengikuti lomba saya masih belum ini Bu, tidak percaya diri. Terima kasih Bu. Bu Saryani, selepas ini Bu Saryani sudah tidak perlu malu lagi ya Bu Saryani, harus percaya diri Bu Saryani. Awalnya memang agak sulit Bu, awalnya itu kita selalu berpikiran wah gagal. Kita jadikan gagal itu sebagai bentuk pengembangan diri. Jadi kita kembalikan saja dulu sebagai niat kita untuk mengembangkan diri. Jadi tadi teman-teman kalau Bu Saryani tadi menantang kita untuk ikut ke sekolahnya. Nah ini juga bisa menjadi salah satu cara kita yang untuk saling belajar. Kalau tadi melalui rukol ini kita juga sudah saling belajar. Mungkin teman-teman terinspirasi tadi dengan praktik baik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah atau aset-aset dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Silakan nanti menjadwalkan untuk studi tiru. Kalau ada yang tadi yang terinspirasi ya, silakan misalnya menjadwalkan dengan sekolahnya untuk saling saling kunjungan ya, saling kunjungan untuk berbagi praktik baiknya. Apalagi tadi sudah ada peluang yang disampaikan oleh Bu Saryani dan terdokumentasi. Dan saya yakin teman-teman kalau ikut lomba-lomba tidak percaya diri kan. Saya mendengar tadi paparannya luar biasa sekali. Apalagi sudah lengkap dengan naskahnya yang menggunakan metode STAR. Karena memang rata-rata yang dibutuhkan itu ketika membuat naskah praktik baik itu memang menggunakan metode STAR dalam penulisannya. Aduh, sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti. Ya, baik Ibu Bapak sekalian, kita berefleksi sejenak sebelum kita mendapatkan nanti juga penguatan dari Ibu Pepe. Kita berefleksi sejenak. Silakan teman-teman manfaatkan di kolom chat karena durasi waktu kita sudah lewat ya 17.25. Kita manfaatkan kolom chat untuk saya baca mungkin 1-2 orang saja yang nanti menyampaikan secara lisan. Dalam hitungan 10, silakan nanti tekan enter untuk menyampaikan refleksinya terkait dengan pertanyaan pemantik ini. Apa saja yang Anda pelajari pada aktivitas ini dan apa rencana Anda ke depan? Digabung saja ya, 1 kali enter. Jadi tidak berulang lagi, 1 kali enter dengan jawabannya untuk pertanyaan ini. Oke, saya hitung dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan kita enter. Ya. Oke, sudah ada 2 orang. Saya bacakan ya, Ibu Bapak ya. Yang pertama dari Pak Adil yang saya pelajari hari ini yaitu pemanfaatan aset di sekolah untuk rencana ke depan dengan memelihara semua aset dulu. Bu Sri Uli, di aktivitas ini saya mempelajari cara lain pemanfaatan modal lingkungan alam dan saya akan menerapkan di sekolah. Lalu ada Bu Fitriani, setelah mendengar semua aset-aset dari teman CGP, saya tergerak untuk membicarakan hal pengelolaan aset di sekolah saya dengan Kepsek. Bu Saryani yang saya pelajari adalah dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah, sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Yang ingin saya lakukan ke depan berbagi praktik baik dengan teman dan memanfaatkan aset yang ada secara optimal. Lalu Bu Selvi yang saya pelajari hari ini adalah pemanfaatan aset dari setiap kelompok dan rencana saya dengan menggali lebih jauh aset yang dimiliki oleh sekolah. Bu Eka yang saya pelajari dari aktivitas hari ini adalah dari pemaparan teman-teman kelompok lain, saya menjadi tahu banyak tentang sumber daya di sekolah yang seharusnya dimanfaatkan. Dan yang akan saya lakukan selanjutnya itu memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Ada Bu Suryani, yang saya pelajari pada kegiatan hari ini adalah banyak hal yang saya pelajari terutama dari hasil diskusi dan teman-teman, bagaimana memanfaatkan aset di sekolahnya, dan kerjasama dengan masyarakat, dan akan saya lakukan ke depan adalah memanfaatkan aset yang ada di sekolah secara optimal. Lalu Bu Armida, saya mempelajari tentang pemanfaatan tujuan aset dan rencananya untuk mengembangkan aset di sekolah secara maksimal. Lalu Bu Asira, pembelajaran yang saya dapat begitu banyak
tentang pengelolaan aset di sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk rencana ke depan. Saya akan menempatkan aset sekolah sebelum mengeluarkan biaya menggunakan dana yang banyak. Berwarna yang saya pelajari hari ini, saya dapat mengetahui berbagai manfaat aset sekolah dengan maksimal dan rencana ke depan, memberdayakan diri secara optimal untuk mengembangkan aset di sekolah yang ada. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih sudah melakukan refleksi pada pertemuan kita hari ini. Jadi banyak sekali ya pelajaran, inspirasi yang dapat kita peroleh dengan diskusi dalam rukol ini. Teman-teman bisa saling kolaborasi, saling berbagi praktik baik bagaimana mengelola asetnya, dan walaupun kita masih dalam status C, calon guru penggerak, tapi ternyata teman-teman ini sudah mampu memetakan aset dengan baik, dibuktikan tadi dengan pemaparannya. Nah, untuk berikutnya ini cukup dijadikan sebagai bahan renungan buat Ibu Bapak sekalian. Bisa di screenshot atau bisa difoto. Nah, ini dibayangkan ya Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak menjadi kepala sekolah nanti atau pengawas sekolah. Nah, refleksikan dan kaitkan dengan modul 3.2 ini. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda mengidentifikasi dan mengelola sumber daya satuan pendidikan yang berasal dari berbagai sumber untuk perencanaan dan pelaksanaan program. Lalu kemudian yang kedua, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda mendampingi kepala sekolah dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber daya satuan pendidikan yang berasal dari berbagai sumber untuk perencanaan dan pelaksanaan program. Ini jadi bahan renungan kaitkan dengan model kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah ya, sehingga nanti teman-teman ketika diberi amanah menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, semua modul-modul yang ada di dalam pendidikan guru penggerak ini dikaitkan dengan kompetensi yang kita miliki. Nah, untuk selanjutnya pada alur kegiatan kita berikutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Kalau untuk unggah tugas ruang kolaborasi itu 31 Oktober ya, jadi agak lama. Jadi yang lebih awal itu, ini kalau tadi saya lihat tugas-tugasnya tinggal revisi sedikit lagi, sudah bagus dan tinggal di-upload tugasnya. Dan untuk besok ya, besok itu sudah alur demonstrasi kontekstual dari tanggal 29 sampai 30 Oktober. Lalu kemudian elaborasi pemahaman, tolong ya untuk elaborasi pemahaman, manfaatkan dengan baik untuk menulis catatan, mengirim pertanyaan di elaborasi pemahaman agar instruktur bisa membaca dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Lalu kemudian koneksi antar materi itu tanggal 31 Oktober sampai 1 November. Lalu kemudian untuk ruang kolaborasi ini yang hari ini 31 Oktober. Lalu kemudian tenggat waktu demonstrasi kontekstual ini itu di 1 November. Jadi berselang 1 hari dengan rukol. Jadi untuk memanfaatkan atau mengefisienkan waktu, kalau sudah bagus silakan diunggah karyanya yang tadi ya. Lalu kemudian jurnal refleksi 2 mingguan itu tanggal 2 November. Jadi ada due date, berarti kalau tidak ada due date-nya itu diselesaikan pada hari itu. Lalu kemudian aksi nyatanya 4 November. Ini kalau tadi video pemaparannya itu bagaimana berdiskusi dengan orang tua siswa terkait dengan kegiatannya, mau bikin papan sekolah, lalu kemudian mau bangun pagar, dan dibantu oleh orang tua siswa, ada yang bantu menjadi sebagai tukang. Itu kalau ada videonya itu sudah bisa diupload itu sebagai kegiatan aksi nyata. Nah, untuk ini ya menjadi catatan dan alarm buat kita semua. Untuk PI5, jadwal pendampingan individu kelima itu diadakan pada tanggal 11 sampai 15 November. Sementara untuk unggah tugas aksi nyata modul 2.3 itu dilakukan sebelum 23 November. Untuk pasca observasi ya, video yang dihadiri oleh pengajar praktik, sehingga teman-teman menyelesaikan tugasnya, video itu, aksi nyata, modul 2.3 itu, di tanggal ini, 11 sampai 15. Karena disinilah jadwalnya untuk PI5 disandingkan. Nah. Ya, jadi sebelum 23 November, Ibu Bapak sudah menyelesaikan tugas aksi nyata. Untuk tahapan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup kegiatan kita?
Alhamdulillah. Ada yang bertanya Bapak? Sudah tidak ada? Sudah aman ya? Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya semua. Apakah ada, Bu Pepe masih ada di ruangan ini? Oh, sudah keluar ya. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas inspirasi yang diberikan tadi. Terima kasih sudah berkolaborasi dengan baik dengan teman kelompoknya, lalu kemudian dibagikan dengan baik juga. Terima kasih juga atas umpan balik yang sangat memberdayakan. Terima kasih juga atas pertanyaan dari para penanggap yang luar biasa, jadi hal yang terlupakan atau hal yang luput dari informasi pada saat presentasi tadi, lalu kemudian itu bisa digali lagi ya, sehingga penyaji menyampaikan informasinya secara detail. Sekali lagi terima kasih, saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama. Doa akan dipandu oleh ketua kelas kita. Silakan Bapak Adil. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup kegiatan rukul ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucapkan rasa syukur atas kegiatan yang kita telah lakukan pada hari ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini penuh keakraban dan bahagia, ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam rukul ini yang kami laksanakan. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan berakhirnya rukul sesi 2 ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi sudah memandu doa kita. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk mengesahkan pertemuan kita pada hari ini dengan berfoto bersama. Ya, kita buka kamera, nanti saya ambil fotonya ya, saya screenshot saja. Baik, 1, 2, senyum yang manis, karena senyum itu harganya gratis. Karena kalau senyum yang manis, karena ini bukan hari Kamis. Baik, 1, 2, 3. Oke, saya langsung kirim ke grup ya. Tunggu 1 kali lagi. Mana mi grup tak? Tunggu, saya kirim dulu. Oke, 1 kali lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sakit kepala ya Pak Adil. Ya, kiringnya di nomor 2. Oke, Ibu Bapak sekalian, terima kasih sekali lagi ya. Sampai ketemu lagi Ibu Bapak dari rukul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makin. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.